Tapi kalau data yang terakhir saya dapatkan itu pengguna iPosyandu sampai ke 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu mencapainya hampir 2.500 pengguna, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kami lakukan di Universitas Padjadjaran, riset-riset yang kami lakukan di Universitas Padjadjaran ini, kami memang mendorong adanya terjadi kolaborasi multi-pentahelik, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Universitas Padjadjaran melakukan pendekatan multi-pentahelik dalam penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi. Itu, riset yang kami lakukan pun menggunakan pendekatan. Apa sih pendekatan multi-pentahelik itu? Pendekatan multi-pentahelik itu adalah kami sebagai akademisi bekerja sama atau membangun kolaborasi dengan dunia swasta. Ya, seperti apa? Misalkan ada Astra, ada apa namanya, host nge-mute saya lagi nih. Tolong host ya, jangan nge-mute pembicara ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi Unpad melakukan pendekatan itu multi-pentahelik. Nah, multi-pentahelik itu apa? Kami sebagai akademisi itu membangun kerjasama dengan 4 elemen lain. 4 elemen lain itu siapa? Ada yang namanya dunia bisnis atau dunia usaha. Jadi kamu pun tidak menutup diri untuk bekerja sama dengan dunia usaha dalam mengembangkan riset atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, contohnya kami pada saat ini bekerja sama dengan PT Astra Internasional dalam aplikasi iPosyandu ini. Kemudian kami pun tentu saja bekerja sama dengan pemerintah. Pada saat ini di UNPAD sebagai area KKN-nya kami gunakan Kabupaten Purwakarta sebagai portfolio. Nah, alhamdulillah Bu Tuti dengan Bapeda Kabupaten Bekasi gitu kan juga ingin mengimplementasikan iPosyandu ini di Kabupaten Bekasi. Ini jadi salah satu cita-cita kami juga, salah satu harapan kami juga untuk bisa berkolaborasi, bermitra dalam melakukan riset dan pengabdian masyarakat ini gitu. Karena bagaimanapun juga input dari pemerintah dalam pengembangan riset dan aplikasi yang kami lakukan. Maka selain ke dunia usaha, tentu kami pun berkolaborasi dengan pemerintah sebagai stakeholder utama dalam penyelenggaraan aktivitas Posyandu ini kan. Di luar itu tentu kami ingin bermitra dan berkolaborasi dengan komunitas, diantaranya siapa? Masyarakat itu sendiri. Ibu-ibu kader di lapangan itulah ujung tombaknya keberhasilan riset dan pengembangan aplikasi ini gitu kan. Dan yang terakhir sebenarnya media. Maka teman-teman di Unpad pun didorong untuk banyak menulis berkaitan dengan iPosyandu ini supaya iPosyandu ini bisa tampil misalkan tuh di media-media massa untuk bisa mengedukasi banyak orang dan semakin banyak pengguna untuk mendukung riset ini. Nah, bagaimana perjalanannya? Perjalanannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi riset ini sudah dimulai di tahun 2016 dengan awalnya merupakan bentuk kegiatan kuliah kerja nyata di Purwakarta. Nah, di 2017 kami coba kembangkan sebuah aplikasi tahap alfa, 2018 kami buat tahap betanya, dan 2019 tadi kami berkolaborasi dengan sektor swasta. Alhamdulillah Astra membantu dan mensupport. Dan di tahun 2019 pun kami mengajak kolaborasi universitas lain seperti Teknik Informatika Universitas Pasundan dan Universitas Salang Buana. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ini Bapak Ibu sekalian, Unpad juga mendapat dukungan dan riset dari website bagi stakeholder untuk pemanfaatan data iPosyandu. Dan di tahun seterusnya kami akan coba kembangkan lagi dan juga tetap membuka diri untuk banyak pihak untuk berkolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini rancangan atau grand design-nya bagaimana pengembangan aplikasi iPosyandu ini ke depan. Nah, sekarang di tahun 2019 kita tadi bekerja sama dengan Astra, 2020 kami sekarang ingin mengembangkan selain aplikasi, ada juga website supaya Dinas Kesehatan, Puskesmas, atau stakeholder pemerintah yang lain dia bisa mengakses datanya. Ya, data-data tersebut bisa digunakan untuk pembuatan kebijakan. Dan nanti di tahun 2021 akan kita kembangkan machine learning dan seterusnya lah sampai ke tahun-tahun berikutnya supaya ini bisa terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat untuk bisa memudahkan masyarakat. Nah, jadi alurnya secara umum Bapak Ibu sekalian, iPosyandu ini ya dia menjembatani kader untuk menginput data. Jadi selama ini ketika kader menyelenggarakan Posyandu, maka data-data hasil dari
penyelenggaraan posyandunya itu berkaitan dengan ibu dan anak, ya, ibu hamil, wanita usia subur, pasangan usia subur, itu akan diinput ke dalam aplikasi iPosyandu. Nanti secara teknisnya akan dijelaskan oleh Mbak Raya sama Kang Wanda. Ya, jadi aplikasi iPosyandu ini dia merekam seluruh aktivitas yang ibu-ibu kader biasa lakukan di posyandu. Ya, formatnya sama dengan format yang selama ini diperlukan untuk mengisi sistem informasi posyandu. Ya, jadi format-formatnya pun itu menyesuaikan dengan apa yang memang posyandu lakukan saat ini. Jadi yang melakukan input data siapa? Itu adalah kader kesehatan. Yang lalu berikutnya, data yang diinput oleh kader data tadi diharapkan bisa diverifikasi oleh puskesmas. Verifikasinya seperti apa nanti saya jelaskan. Kenapa perlu diverifikasi? Karena bisa jadi kader ada salah yang menginput data sehingga anak yang tadinya normal jadi anak yang stunting. Nah, makanya nanti peran bidan desa dan puskesmas adalah bagaimana bisa melakukan verifikasi terhadap data yang diinput kader, sehingga datanya itu berkualitas, dan bidan desa atau bahkan puskesmas nanti tinggal hanya mendownload laporannya per bulannya, nanti dalam bentuk Excel, untuk kemudian diteruskan untuk bisa diupload ke EPP-BGM dan lain sebagainya. Ya, nah nanti data-data ini pun bisa diakses oleh siapa? Kader itu sendiri. Jadi nanti kader bisa melihat datanya yang sudah mereka input di aplikasi. Orang tua, mereka bisa melihat data anaknya saja di aplikasi iPosyandu orang tua. Nah, sementara stakeholder yang lain seperti puskesmas, dinas kesehatan, desa gitu ya, mereka bisa mengakses data-data tersebut lewat website yang diperuntukkan untuk stakeholder tersebut. Kurang lebih alurnya seperti itu. Nah, format laporannya seperti apa yang sudah disiapkan nanti di website itu. Di website itu nanti kami akan membuatkan format laporan bulanan, format laporan tahunan, format laporan EPP-BGM, sorry ini salah ketik, EPP-BGM, atau format-format lain yang disesuaikan tergantung dengan kebutuhan kota, kabupaten, atau pemerintah. Jadi kan dengan website ini kita bisa menampilkan data-data yang diperlukan oleh stakeholder itu dalam pengambilan kebijakan. Yang ini nanti bisa diakses oleh kementerian, dinas kesehatan provinsi, kota, kabupaten, puskesmas, kecamatan, desa, dan lain sebagainya. Ya, nah ini sebagai nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf ya, tiba-tiba ada coretan di layar saya, entah kenapa. Jadi aplikasi iPosyandu itu, Bapak Ibu sekalian, lihat itu ada yang namanya iPosyandu orang tua sama iPosyandu namanya birunya biru muda, ya. Dan ada iPosyandu orang tua ini yang warna. Jadi nanti Bapak Ibu bisa install di aplikasi ini di Play Store. Nah, untuk yang sekarang iPosyandu kader itu ada 2 versi. Nanti Bapak Ibu pilihnya yang aksesnya tidak terbatas, ya, karena yang awalnya yang ada 2, yang satu itu buat uji coba buat 6.000 pengguna. Dan ternyata pengguna kita sudah lebih dari 6.000, maka kita rilis sekarang yang bukan akses awal. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang itu, ya. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini untuk iPosyandu kader nanti juga akan dijelaskan kembali, ya. Saya akan jelaskan yang pentingnya saja. Nah, ini juga aplikasi iPosyandu kader. Nanti di iPosyandu kader ini dibuka dan secara otomatis datanya tersebut akan diplotting oleh sistem ke dalam bentuk grafik seperti ini. Bahkan nanti kalau tiap bulannya sudah dilakukan penimbangan, maka ini titik-titiknya akan banyak, ya, sesuai dengan bulan penimbangan yang dilakukan. Nah, ini sebenarnya yang tertarik untuk saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama buat rekan-rekan dari puskesmas atau dinas kesehatan. Nah, setiap bulannya aplikasi iPosyandu ini yang aktivitas posyandu yang dilakukan oleh kader yang diinput ke dalam aplikasi iPosyandu, Bapak Ibu yang bekerja di puskesmas atau mungkin bidan desa bisa melakukan download terhadap aktivitas pelaporan yang dilakukan oleh kader tersebut secara bulanan. Nanti secara otomatis begitu di-download laporan bulanan di aplikasi tersebut, munculnya seperti ini. Sama dengan format laporan bulanan yang biasa puskesmas buat, ya. Jadi di sini coba saya zoom ya. Nah, di sini nanti ada data-datanya, data dasar puskesmasnya, kemudian ada resume dari kegiatan penimbangannya, misalkan jumlah semua balita yang ditimbang bulan ini berapa,
yang terdaftar dan mempunyai KMS berapa, yang naik berat badannya berapa, yang tidak naik berat badannya berapa, ini semua terekam. Dan bahkan sampai ke data balita dengan di bawah garis oranye atau di bawah garis merah atau balita-balita stunting itu secara otomatis dia terdata oleh sistem dan nanti dalam bentuk laporannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Contoh ya, ini nama anaknya ya. Bahkan nanti kita tahu juga selain nama anak, nama orang tuanya. Nama orang tuanya, tanggal lahirnya kapan gitu ya. Kita bisa tahu, misalkan anak X gitu. Nah, nanti di sini usianya berapa dan di sini ada ini coba saya close dulu ya karena terlalu banyak coretan biar Bapak Ibu terlihat jelas. Sebentar saya ulang. Oke, saya ulang dulu karena terlalu banyak coretan. Nah, oke, sekarang lebih jelas ya. Oke, nah jadi gini, ini contoh ya. Nanti di laporan bulanan ini, Bapak Ibu bisa melihat data anak ya yang di-input di bulan tersebut siapa aja. Ini secara otomatis terdownload ya. Dengan jenis kelaminnya apa, nama orang tuanya siapa, tanggal lahirnya kapan, dan di sini juga ada usia, berat badan, tinggi badan, dan di sini ada indikator-indikator berat badan per umur, panjang badan per umur, berat badan per panjang badan. Nah, ini apa sih artinya ada yang terchecklist ini? Ini yang terchecklist ini artinya anak tersebut bermasalah dalam indikator tersebut. Contoh misalkan, kalau berat badan per umurnya bermasalah, dia ada di bawah garis oranye gitu. Ini menandakan berarti balitanya mengalami permasalahan gizi, misalkan apakah gizi kurang atau gizi buruk nantinya kan. Nah, ini kita bisa melihat, oh ternyata yang ada permasalahan gizi kurang, ini anaknya si ini, dan si ini. Lalu ada PB per U. Nah, inilah yang dikategorikan atau diindikasikan masuk atau perlu dicek kembali karena dia bisa masuk ke dalam kategori stunting. Karena panjang badan per umur. Nah, yang panjang badan per umur siapa? Oh, ada ini nih, si X. Si X ini siapa? Anaknya siapa? Gitu kan. Terus si ini. Bahkan juga sampai ke yang di bawah garis 3. Artinya ini gizi buruk atau sangat pendek. Nah, tapi tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu di Puskesmas harus mengkonfirmasi data ini. Misal contoh nih, ada anak, ambillah katakan namanya Daryl ya. Anak Daryl ini berat usianya itu 22 bulan. Berat badannya 11,5, tinggi badannya ini 8,1 dalam sentimeter. Makanya di sini jadinya panjang badan per umurnya dia sangat pendek. Nah, ini kan harus dikonfirmasi. Masa sih anak 22 bulan berat 11, masa tinggi badannya di bawah 10 cm? Pasti ini salah kan? Harusnya dia masukinnya kadar bukan 8,1, tapi 81 cm. Nah, inilah fungsinya yang mesti dilakukan oleh pihak puskesmas atau bidan desa dalam melakukan konfirmasi data. Jadi puskesmas atau bidan desa mungkin sudah dimudahkan untuk mendownload laporan ini lewat aplikasi iPosyandu dengan data-data yang diinput secara langsung oleh kader. Dan nanti Bapak Ibu di Puskesmas tinggal mendownload laporannya secara bulanan akan mendapatkan hasil seperti ini, persis seperti format laporan bulanan yang selama ini biasa dilakukan oleh Puskesmas. Hanya saja yang perlu dilakukan, jangan sampai lupa untuk melakukan verifikasi datanya. Ya, ketika menemukan data-data seperti ini, silakan untuk di cross check dan diperbaiki. Nah, nanti setelah semuanya terverifikasi dan memang benar datanya seperti itu, inilah yang kemudian nanti bisa dilaporkan atau bahkan juga nanti bisa disambungkan untuk keperluan pemanfaatan data yang lain. Jadi setiap bulannya Bapak Ibu bidan desa, perangkat desa atau puskesmas bisa dimudahkan dengan mendownload laporan ini dari aplikasi yang diinput oleh ibu-ibu kader tersebut. Ya, ini secara detailnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Ya, nah ini tampilan secara umumnya kurang lebihnya iPosyandu orang tua. iPosyandu orang tua gambarannya seperti ini. Ya, nanti dia bisa melihat data anaknya, dia bisa melakukan screening tumbuh kembang bagi anaknya secara mandiri, dan dia juga bisa melihat nih perkembangan anaknya. Oh, anak saya berat badannya bulan ini sekian, umur anak saya sekian, jadi bisa kelihatan grafiknya seperti apa. Nah, si iPosyandu orang tua ini bisa dilihat kalau kader memasukkan data anaknya di iPosyandu kader. Jadi kalau kader tidak memasukkan data anak ibu di iPosyandu kader, ibu nggak akan bisa ngelihat tuh data anak ibu di iPosyandu orang tua. Makanya dia terintegrasi dengan iPosyandu kader tersebut. Ya. Nah, ini juga berisi video-video edukasi juga yang berada di iPosyandu kader yang bisa dilihat oleh para orang tua. Ya. Nah, ini contoh gambaran umumnya website yang kami kembangkan untuk pemerintah.
Jadi pemerintah nanti bisa mengakses website untuk melihat ada berapa sih total posyandunya, ada berapa total bayi balitanya, ibu hamil dan lain sebagainya, ada berapa sih nanti bayi dan balita yang bermasalah gizinya dan lain sebagainya. Ya, ini nanti tergantung sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah itu sendiri. Ya, nah ini dashboardnya, contohnya ini website ya. Ada nanti misalkan mau download apa, laporan bulanan, tahunan, IPP-BGM, salah ya Kang Wanda ya, punten nanti tolong diperbaiki, bukan EPP-GBM kali ya, BGM kali ya. Ini format EPP-BGM gitu kan. Jadi nanti download laporan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dalam pemanfaatan data untuk melakukan aksi berikutnya. Nah, ini sedang kami kembangkan di tahun 2020 ini untuk website ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sebagai gambaran awal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, terutama buat pemerintah Kabupaten Bekasi, karena jujur ya, ini pemerintah kota kabupaten pertama yang meminta kami melakukan sosialisasi gitu kan terhadap aplikasi iPosyandu ini, karena selama ini kami baru melakukan sosialisasi di portofolio kota kabupaten yang menjadi tempat riset kami, yaitu di Purwakarta. Nah, makanya ini sangat mengapresiasi, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian di pemerintah Kabupaten Bekasi atas kesempatannya untuk bisa berdiskusi, berkolaborasi gitu ya, karena memang tidak bisa dipungkiri nanti masukan dari Bapak Ibu sekalian lah yang kami perlukan dalam pengembangan aplikasi dan riset ini ke depan. Jadi yang kami lakukan sebenarnya bukan menggantikan peran pemerintah, tapi bagaimana kami bisa membantu pemerintah dalam mengisi gap atau kekosongan yang ada selama ini. Jadi misal contoh nih, selama ini pemerintah suka bermasalah atau suka kesulitan dalam hal pelaporan data gitu ya, karena memang misalkan pelaporan data dari kadernya kurang rapi atau bahkan laporan dari kadernya bentuknya manual, maka harus diinput satu-satu, diketik satu-satu, dianalisis datanya satu-satu gitu. Nah, makanya dengan adanya riset dan aplikasi yang kami kembangkan ini, harapannya itu bisa memudahkan, mengisi gap gitu. Kalau selama ini Bapak Ibu perlu punya yang namanya data untuk diupload di aplikasi EPP-BGM-nya Kemenkes, maka kami sekarang sedang menyiapkan bagaimana data ini bisa ke bridging gitu kan, bisa menjembatani supaya teman-teman di puskesmas itu bisa mudah menginput data di EPP-BGM itu lewat aplikasi ini yang dibantu oleh kader pengisiannya gitu, sehingga beban kerjanya teman-teman puskesmas gitu kan itu tidak terlalu berat karena hanya melakukan tugasnya dalam hal verifikasi data. Ya, jadi apa yang kami lakukan ini semata-mata untuk menguatkan sistem pelaporan, pelayanan kesehatan kita ke depan lewat pemanfaatan data yang berhasil dikumpulkan dengan baik dari mulai akar rumput kader kesehatan sampai ke pelaporan yang dilakukan untuk Kementerian Kesehatan nantinya. Ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin akan ada Mbak Raya sebagai fasilitator iPosyandu yang selama ini melakukan pelatihan kepada kepada ibu-ibu kader, dan juga kami hadirkan juga di sini ada Kang Wanda sebagai software developernya. Jadi beliaulah yang membangun aplikasi iPosyandu ini. Jadi nanti secara detailnya aplikasinya bagaimana cara penggunaan dan lain sebagainya, fitur-fiturnya apa saja, nanti mereka yang akan menjelaskan. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter Dani, luar biasa sekali tadi ya materinya Bapak Ibu semua. Dan ini Pak Dokter, Hama juga mau menginformasikan bahwa peserta kali ini hampir 500 Pak Dokter. Jadi hampir full ya di chat Zoom, di peserta Zoom kali ini Pak Dokter. Sangat antusias sekali Bapak-bapak dari ibu-ibu dari Bekasi ini. Luar biasa. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh bertanya lewat live chat yang ada di Zoom ya. Di chat aja, nanti saya akan coba buat merangkumnya buat nanti untuk ditanyakan lagi ke Pak Dokter Dani. Sehabis materi selanjutnya, nanti materi selanjutnya itu ada Bidan Raya dan juga Kang Wanda. Tentunya beliau akan menjelaskan mengenai iPosyandu. Baik, langsung saja. Mudah banget ya, Chef. Langsung saja ke Bidan Raya, mungkin ada di sini. Ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh untuk
memberikan penjelasan terkait iPosyandu ini sebelum nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Siap. Suara saya sudah jelas di sana, Kang Hamal? Jelas. Cukup jelas. Oke, baik kalau begitu. Ya, terima kasih Kang Hamal, terima kasih pada Bapak Ibu Pemerintahan Kabupaten Bekasi ya. Tadi sudah disampaikan sama Dr. Dani bahwa salah satu pemerintahan Bekasi ini yang pertama untuk mensosialisasikan langsung kepada masyarakatnya di Kabupaten Bekasi gitu. Nah, kalau sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, saya Raya. Kalau biasanya di lapangan saya dipanggilnya sama ibu-ibu kader itu Mbak Raya gitu. Kalau misalkan Mbak Raya ini ngapain aja nih di lapangan? Mbak Raya ini mengenalkan iPosyandu dan membantu ibu-ibu kader ataupun yang menggunakan iPosyandu bagaimana cara penggunaannya gitu. Jadi kalau di lapangan Mbak Raya biasanya ketemu sama ibu-ibu kader gitu ya untuk penggunaan iPosyandu ini. Nah tadi pemerintahan Kabupaten Bekasi sudah sangat luar biasa nih Bu, mau mengenalkan iPosyandu kepada ibu-ibu semua di lapangan supaya kerjanya dipermudah gitu. Nah berarti hari ini Mbak Raya juga senang banget, kader-kadernya sudah banyak ternyata ya, antusias sekali untuk mengikuti, dari mulai kader, ada juga pihak puskesmas dan semuanya, untuk bisa saling bekerja sama dalam kemudahan ini gitu. Jadi ibu-ibu semua semangat semua ya. Oke, boleh acungkan jempolnya. Oke, sip, semangat semua ya. Nah, hari ini Mbak Raya mau memperkenalkan iPosyandu gitu. Mungkin beberapa kader sudah ada yang pernah ikut atau sudah mendengar. Mbak Raya coba share screen dulu ya. Oke. Sebentar. Kita coba full screen. Sudah muncul di Bapak Ibu semua? Sudah ya? Oke. Jadi hari ini mereka akan mengenalkan fitur-fitur ada apa aja yang ada di iPosyandu itu. Tadi sebelumnya Dr. Denny juga sudah sampaikan apa sih iPosyandu Kader itu. Kemudian juga sebenarnya gunanya apa untuk kader gitu ya. Tadi disampaikan bahwa aplikasi iPosyandu ini pencatatan dan pelaporan kegiatan Posyandu gitu untuk mempermudah kadernya. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa iPosyandu ini awalnya didasarkan oleh penelitian gitu, di research gitu ya. Dilihat nih di lapangan itu kader-kader ini mengalami permasalahan apa gitu, dilihat kesulitannya di mana gitu. Nah, kita berusaha mempermudah kinerja kader gitu. Kemudian kita tahu bahwa kader itu di lapangan banyak sekali tugasnya, dari mulai sebelum kegiatan gitu ya, woro-woro gitu ya, memberitahu ibu-ibu bayi balita buat besok mau ada posyandu biar datang, persiapan hari hanya, persiapan PMT gitu ya. Kemudian setelah kegiatan harus biasanya kalau sebelum pandemi ada kunjungan dan lain-lain. Nah, ternyata banyak sekali ya kerjanya gitu. Kemudian juga apa namanya, riweuh gitu kalau bahasa Sundanya, Mbak orang Sunda ya, riweuh, ribet gitu ya, banyak. Kadang sampai beberapa kerjaan yang inti, salah satunya pelaporan dan pencatatan ini agak kesulitan gitu. Nah, dari situ makanya dibuatlah aplikasi iPosyandu dengan tujuan untuk memudahkan proses informasi posyandu, efisiensi dan efektivitas waktu dalam input data, menghasilkan data yang berkualitas baik, dan juga menghasilkan informasi yang akurat gitu. Dari awalnya yang biasanya nih kader-kader ya Bu ya, siapa nih yang suka nih, misalkan suka bawa catatan kecil-kecil, sementara supaya nanti bisa dipindahkan gitu ke laporan yang besar gitu, catatan-catatan kecil. Kemudian biasanya di meja satu itu kan kader-kader tuh banyak kartu-kartu ya Bu ya. Ada nggak nih yang banyak kartu-kartu numpuk, harus dicari dulu satu-satu, kemudian ditulis sampai antriannya panjang gitu ya. Kemudian kadang ada catatan yang hilang juga sehingga pelaporannya ini kadang tidak akurat atau
ada yang diingat-ingat jadinya ternyata salah dan lain-lain. Nah, sekarang ada aplikasi iPosyandu ini bisa dengan menggunakan HP gitu. Di lapangan Mbak Raya lihat juga ternyata banyak kader yang sudah menggunakan handphone gitu. Nah, dan ini nggak harus yang paling terbaru HP-nya, enggak. Yang penting basis Android itu sudah bisa digunakan menggunakan iPosyandu gitu. Kemudian ini ada coretan juga ya. Sebentar ya, di stop dulu. Share lagi. Oke. Nah, kemudian ada apa aja nih di iPosyandu itu? Ada fitur-fiturnya gitu. Sebelum ke fitur-fiturnya, Mbak Raya memperkenalkan untuk ibu-ibu yang belum mendownload, ibu bisa mendownload aplikasi iPosyandu ini di Play Store. Nanti kalau ketemu dua aplikasi, ibu pilih yang tidak ada tulisan akses awal atau early access. Itu yang paling terbaru gitu. Jadi Kabupaten Bekasi ini spesial juga nih, soalnya bisa dapat sudah sosialisasinya langsung dapat yang terbaru aplikasinya gitu ya. Nanti cirinya apa kalau downloadnya sudah yang download yang terbaru? Di sini nanti pas download dan buka, ini ada yang Mbak Raya lingkari, itu ada tulisannya V1.00. Itu versi yang terbaru gitu. Nanti Ibu akan bisa lihat gitu ya. Nah, fitur-fiturnya ada apa aja nih di aplikasi iPosyandu ini? Yang pertama, yang paling sering banget dipakai sama kader itu adalah fitur bayi dan balita. Gitu. Jadi kita bisa memasukkan data-data balita sasaran di Posyandu kita semuanya, kemudian juga nanti bisa memasukkan hasil pemeriksaannya. Jadi kader yang catatan-catatan kecil tadi bisa diminimalkan. Gitu ya, bisa nanti di mejanya itu bukan lagi tumpukan-tumpukan banyak harus cari-cari kartu, tapi cukup dengan handphone, ibu bisa langsung cari nama, misalkan yang mau ditimbangnya siapa, tinggal cari inisialnya atau namanya, nanti bisa langsung muncul gitu namanya. Tinggal nanti di meja selanjutnya di pencatatan pelaporan bisa langsung dimasukkan hasil berat badan, tinggi badan, atau misalkan pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada hari itu. Gitu, pada kegiatan Posyandunya. Atau misalkan tidak hari itu pun, misalkan nih, Mbak Raya hari ini tuh nggak ada Posyandu, misalkan ya, saya belum mulai lagi nih Posyandunya di lapangan, tapi mau coba untuk memasukkan laporan di bulan sebelumnya, itu juga bisa. Tapi nanti dilihat di memasukkan hari pemeriksaannya, gitu. Itu buat semua. Nah, kemudian ini bayi dan balita. Ada juga kalau sasaran ibu hamil selain bayi dan balita juga ada ibu hamil. Sasaran Posyandu ya maksud Mbak Raya. Ada ibu hamil. Nah, ibu hamil juga ada di sana datanya bisa dimasukkan. Ada di bawah nanti pilihannya ibu hamil gitu. Ada satu lagi yang juga masih merupakan sasaran Posyandu yaitu wanita usia subur dan pasangan usia subur. Gitu. Nah, kalau di aplikasi iPosyandu, kan kalau di bawah ada nih dashboard bayi balita, ada Posyandu, ada juga ibu hamil. Kalau kita cari Wuspus ini adanya di lainnya. Gitu. Jadi agak tersembunyi, Ibu klik dulu lainnya, nanti bisa dilihat yang Wuspus. Selain Ibu bisa melakukan pencatatan, pelaporan, memasukkan hasil pemeriksaan gitu ya, di aplikasi iPosyandu juga Ibu bisa lihat buku KIA, kemudian juga ada edukasinya. Gitu. Jadi Ibu bisa lihat-lihat nih sambil baca-baca. Kan biasanya kader-kader nih ya, biasanya sudah lihai-lihai ngasih penyuluhan gitu ya. Atau kadang ada juga yang masih suka lupa-lupa sedikit, itu bisa sambil dibuka di aplikasi iPosyandu gitu. Kemudian, nah ini tadi Mbak Raya sampaikan bahwa ada pemeriksaan bayi balita. Kalau bayi balita itu pemeriksaannya apa aja, gitu ya? Ada di sini. Kalau ini untuk masukkan hasil pemeriksaan ya, bukan memasukkan data awal. Kalau data awal nanti beda lagi ya, disampaikan oleh Bapak Wanda ya. Nah, kalau ini untuk hasil pemeriksaan nanti apa aja di dalamnya? Di sini pertamanya kita bisa mencari nama bayi balita itu yang sudah didaftarkan, nanti namanya sudah muncul masuk di sini, tadi tanggal pemeriksaannya. Kalau misalkan di Posyandunya hari ini
bisa memasukkan tanggal hari ini. Kalau kita mau memasukkan bulan yang lalu, bisa dimasukkan tanggal bulan yang lalu. Misalkan ya, posyandunya berapa. Di sini ada tinggi badan, berat badan. Jangan lupa, nah kadang-kadang kalau di lapangan raya ketemu sama kader-kadernya suka lupa, bukan dalam sentimeter, jadi suka salah masukkan. Jadi tadi salah satu yang disampaikan oleh Dr. Denny, memasukkannya 8,5 cm gitu ya. Padahal mungkin maksud kader itu 85 cm. Jadi harus dipastikan di sini. Ini ada pilihannya, kemudian ada imunisasi. Nah, imunisasi ini bukan dilihat berapa bulan dan sudah diberikan gitu ya, tapi dilihatnya pada hari itu apakah bayi balita diberikan imunisasi pada tanggal tersebut gitu ya, pada tanggal pemeriksaan tersebut. Kalau tidak perlu diisi atau tidak perlu digeser gitu ya. Kemudian di sini juga selain imunisasi ada pilihan lainnya seperti IMD untuk bayi yang baru terdaftar, ada ASI eksklusif untuk yang usia 0 sampai 6 bulan dan yang selanjutnya. Selain itu nih, udah dimasukkan hasil pemeriksaannya tadi sama Ibu Kader seperti tadi. Nah, Ibu Kader juga bisa melihat grafik dari bayi balita gitu. Mbak Raya suka lihat nih, biasanya di posyandu itu kadernya ribet ya Bu ya. Harus pegang penggaris, harus garisin dulu yang lurus gitu ya. Kadang kalau lupa bawa kacamata, misalkan beberapa kader, jadinya nggak tepat titiknya. Atau ada beberapa kader baru yang belum bisa nih menentukan garis, pas ternyata yang kader yang bisanya nggak masuk, jadi nggak bisa diisi KMS-nya, misalkan ya. Jadi ibunya atau pengunjung posyandunya nggak dapat nih informasi tentang grafik. Nah, kalau di sini karena ibu memasukkan data hasil pemeriksaan, berat badan dan tinggi badan, grafiknya sudah otomatis muncul. Jadi nggak susah-susah lagi, gitu. Kader bisa lihat, kemudian juga kalau misalkan tadi posyandu orang tuanya punya, orang tuanya juga bisa langsung lihat, gitu. Terus kalau ternyata tidak normal, itu bisa dilihat di sini ada alarmnya gitu ya. Ada keterangannya. Nanti kalau berat badan tidak naik, tidak turun, atau misalkan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, itu bisa langsung diperhatikan. Kemudian juga yang selanjutnya itu kalau tadi bayi balita, ini yang ibu hamil. Ini pemeriksaan yang harus diisi untuk data ibu hamil. Seperti biasa, di sini ada tanggal pemeriksaannya, berat badan, tinggi badan, kemudian di sini ada lila, di sini ada grafidanya juga. Biasanya kalau grafidanya itu ditentukan oleh ibu bidan. Misalkan kader kalau mau tahu biasanya lihat di catatan sebelumnya. Itu ya, ditentukan oleh ibu bidannya. Kemudian ada HPHT juga, ada usia kehamilan, imunisasi, dan juga tablet tambah darah dan PMT. Oke, yang selanjutnya, nah ini kalau data yang tentang WUSPUS gitu. Ini hal-hal yang harus dilengkapi di WUSPUS, dimasukkan namanya, tanggal pemeriksaan, lila, imunisasi, dan kalau WUSPUS itu erat kaitannya dengan kontrasepsi atau KB gitu. Jadi nanti ibu bisa memasukkan juga nih di sini KB-nya apa, nanti diberikan. Jangan lupa kalau di data WUSPUS yang pertama kali dimasukkan itu nama wanitanya. Jadi kalau yang pasangan nih PUS itu yang dimasukkan nama perempuannya karena itu yang data utamanya gitu. Kemudian nih kalau misalkan fitur-fitur tadi, kalau tadi yang bayi balita ibu hamil yang bisa dimasukkan datanya. Ini mungkin Mbak cuma ulas sedikit aja bahwa gambaran apa saja yang ada di iPosyandu di halaman depan gitu ya, di dashboard-nya. Ibu bisa melihat sasaran. Kemudian yang sekarang yang terbaru itu ada strata posyandu. Jadi kalau ibu belum tahu nih, posyandu saya itu sebetulnya masuk strata apa ya Mbak ya gitu. Nah, ibu sekarang sudah bisa mulai tahu gitu, bisa diisi nih data di sana, nanti akan ketahuan, oh ternyata ibu masih di Pratama
atau oh ternyata sudah mandiri, sudah bagus nih. Nah, itu ada di sana. Kemudian ada juga tentang pengelolaannya. Selain itu, di sini ada untuk kepuasan. Tadi Dokter Dani juga sampaikan bahwa kita sangat terbuka dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu semua. Kalau misalkan ada keluhan atau kendala boleh disampaikan, bisa melalui Mbak Raya juga. Kemudian, nah kalau misalkan Ibu mau ngasih kepuasan nih tentang iPosyandu, itu bisa di sini. Itu bisa diklik, bisa diisi kuesionernya. Kemudian juga ada statistik kegiatan. Nah, di sini Ibu bisa lihat, oh tanggal sekian ada berapa saja nih sasaran yang datang ke Posyandu gitu. Langsung kelihatan, jadi pas Ibu buka aplikasi di handphonenya, oh iya bulan Januari ada nih ibu hamil, bayi balita, usus yang datang sekian-sekian. Kalau ada yang tanya Bu Bidannya langsung bisa kasih tahu. Kemudian di sini untuk data hasil pemeriksaannya, tanggal kegiatan bisa dilihat juga, tanggal sekian ada berapa saja yang datang, ada siapa saja yang datang, gitu. Kemudian selain itu, tadi di laporan, ini yang utama. Gitu. Di laporan, Ibu bisa download laporannya, ada laporan per bulan, ada laporan sesuai dengan format SIP. Gitu. Kalau biasanya kader bawa laporan-laporan yang besar-besar, banyak banget dari format 1 sampai format 6, suka tulis-tulis, pindah-pindah data, difotokopi dulu, misalnya untuk dikasihkan ke bidan atau ke puskesmas. Nah, sekarang Ibu kalau sudah mengisi data pemeriksaan, bisa langsung tinggal klik unduh, gitu ya, nanti bisa dilihat di handphonenya, bisa langsung kirim filenya lewat WA juga dengan Bu Bidan, atau dengan puskesmas, atau dengan desa, dengan siapapun yang membutuhkan filenya, atau juga bisa Ibu baca, misalkan untuk Ibu tahu nih, oh seperti apa gitu. Filenya biasanya dalam bentuk Excel, bisa Ibu download. Nah, kalau pengaturannya di handphone, biasanya Mbak Raya ketemu nih, kader-kader yang, Mbak Raya, pas klik download tuh nggak bisa, gitu ya. Nggak keluar gitu, nggak muncul katanya di layar handphonenya. Nah, itu biasanya di pengaturan. Ibu bisa langsung untuk ngeceknya, tarik dari layar handphone ke bawah, nanti di sana ada pemberitahuan, misalkan iPosyandu mengunduh laporan iPosyandu. Itu kalau sudah ada notifikasinya. Kalau belum ada, berarti bisa dirubah di pengaturan. Itu laporan, nah ini laporan yang format 1 sampai dengan 6. Biasa nanti ada, misalkan kalau yang muspus format 3, nah Ibu bisa langsung download. Gitu. Ini seperti gambaran laporannya seperti yang sudah disampaikan juga sama Dokter Dani, gitu. Nah, ini selamat menggunakan iPosyandu. Mbak Raya mau tambahkan di masa pandemi ini, di masa corona gitu ya, kegiatan Posyandu masih belum, beberapa daerah mungkin kegiatan Posyandu masih belum bisa berjalan, gitu ya, belum memungkinkan untuk berkumpul banyak-banyak gitu ya. Nah, iPosyandu ini salah satu menjadi solusi. Gitu. Kalau misalkan beberapa Mbak Raya pernah dengar ada beberapa kader yang mencoba mensiasati kegiatan Posyandu gitu ya, misalkan dengan membagi tugas di daerahnya, gitu. Yang biasanya 5 orang sekarang misalkan kunjungan dibagi-bagi per RT atau seperti apa, itu dengan kader 1 atau 2 orang. Nah, kadernya kalau kunjungan gitu nggak harus bawa-bawa lagi laporan yang banyak, bisa langsung dari handphone gitu. Dengan kader yang nyebar, misalnya dipisah, dibagi-bagi tugas seperti itu, dengan aplikasi iPosyandu bisa datanya langsung nyatu. Misalkan Ibu A dan Ibu B di tempat yang beda, masukkan data yang beda, tapi bisa masuk satu dalam data iPosyandu yang sama, dalam data Posyandu yang sama. Gitu. Jadi Ibu bisa bagi-bagi tugas lebih mudah, pencatatan juga lebih mudah, bisa melihat hasil dengan lebih mudah. Gitu. Seperti itu dari Mbak Raya yang disampaikan mengenai fitur-fitur dan pengenalan iPosyandu ini. Terima kasih. Kalau nanti boleh mau ada yang bertanya, dipersilahkan. Atau nanti setelah kegiatan juga Bapak Ibu mau nanya-nanya nih, oh Mbak Raya langkah-langkahnya gimana ya? Saya ada kesulitan, mau dibantu, boleh. Gitu. Selamat menggunakan iPosyandu dan selamat mendengarkan materi selanjutnya juga. Seperti itu. Baik, terima kasih Raya sudah memberikan materinya seputar iPosyandu ini. Tentunya kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, silahkan nanti akan ditambahkan oleh Kang Wanda yang selaku developer ini ya, Mbak Raya ya.
Tapi setelah itu mungkin akan dibuka sesi pertanyaan yang boleh ditanyakan. Boleh? Kalau misalkan ada pertanyaan ke Pak Dr. Dani, Bapak Ibu siapkan saja pertanyaannya, silahkan. Nanti boleh raise hand juga kalau misalkan nanti ada yang mau ngomong langsung, tetap muka dengan Pak Dr. Dani, boleh silahkan. Atau mau pertanyaannya seputar Posyandunya juga boleh ditanyakan ke Kang Wanda ataupun Bidan Raya. Kang Wanda sudah ada di tengah-tengah kita nih. Iya. Halo Kang Wanda. Halo. Ada Kang? Halo. Suaranya sudah aman. Ya. Agak besarin sedikit nampaknya. Begini atau di ini ya? Oke, sudah ya. Oke, sudah Kang. Silahkan. Ya. Memaparkan materinya tambahannya. Ya, baik, terima kasih Kang. Jadi saya akan langsung mendemokan saja ini aplikasi Posyandunya. Kalau sudah download itu sebetulnya harus login dulu, daftar dulu, tapi mungkin saya akan terakhirkan untuk itu ya. Jadi ini setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Paling atas selamat datang, nama Bapak Ibu sekalian, kadernya, kemudian posyandunya mana. Di sini Posyandu Sakura 10 ini adalah posyandu binaan Astra, jadi ada logo Astranya. Kalau bukan binaan Astra nggak akan muncul logo Astra. Kemudian ini ada desa kelurahannya, kalau tidak salah Sukaluyu itu, dan puskesmasnya di mana. Kemudian ada angka-angka di sini 8411 itu adalah untuk 84 itu adalah bayi dan balita yang terdaftar. Ini semua bayi dan balita yang didaftarkan. Kalau bayi balita tersebut sudah lewat dari 5 tahun itu otomatis akan tidak dihitung, tidak akan muncul. Kemudian ada ibu hamil yang terdaftar, ada 11, dan WUS dan PUS yang terdaftar ada 84. Jadi ini ringkasan jumlah masing-masing ini ya, peserta posyandunya. Kemudian ada asesmen mandiri. Asesmen mandiri ini adalah kuesioner bentuknya. Jadi sebetulnya kan idealnya asesmen itu dilakukan oleh pihak eksternal, jadi bukan sama kadernya sendiri. Nah di sini tapi kami menyediakan menu atau fitur untuk simulasi lah minimal gitu ya, simulasi dari data-data yang Bapak Ibu ketahui. Misalkan di sini yang kiri kalau kita klik ada pertanyaan-pertanyaan. Misalkan frekuensi penimbangan per bulan itu berapa, misalkan 8. Rata kader yang bertugas, ini diisi aja. Misalkan seperti itu, ada beberapa pertanyaan, kemudian setelah itu diklik simpan, nah nanti ada kategori posyandunya atau kelas posyandunya, posyandu madya misalkan gitu. Kemudian di sini juga ada penilaian untuk kepengurusan, misalnya di sini diisi aja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk mengetahui posisi posyandu Bapak Ibu sekalian ada di mana, ada seperti apa gitu. Apakah sudah baik atau harus ditingkatkan lagi? Kalau harus ditingkatkan perlu apa gitu. Oke, ini kalau yang ini penilaian ini relatif lebih banyak pertanyaannya. Setelah disimpan nanti ada penilaiannya berupa bintang 1 sampai 4. Jadi kalau bintang 4 itu paling bagus. Gitu. Nah, kemudian di sini ada ini ya catatan bahwa asesmen ini dilakukan oleh kader sendiri, tidak bisa menjadi rujukan resmi. Nah, kemudian tadi ada kuesioner, kalau ini untuk kami, kuesioner untuk meningkatkan layanan Posyandu, jadi bisa diisi ini nanti akan kalau diklik akan memunculkan
web browser, kita akan menuju ke Google Form gitu. Nah, kemudian ini ada statistik kegiatan Posyandu pada tahun berjalan. Jadi contohnya sekarang 2020, kebetulan di Posyandu yang saya pinjam ini ada kegiatan, misalkan ini Januari ada 41 pemeriksaan bayi dan balita, Februari 38 mungkin, Maret keburu ini ya pandemi, tapi Juli, Agustus, September ada mungkin, saya nggak tahu apakah sistemnya seperti apa gitu ya. Baik, kemudian setelah ini ada data dasar yang harus dibuat. Di sini ada 3 ya, tadi ada bayi dan balita, ada ibu hamil, dan ada wuspus. Contoh untuk bayi balita, di bawah itu ada menu bayi dan balita. Di sini ada daftar bayi dan balita yang terurut abjad. Jadi di sini ada terurut abjad. Di sebelah kirinya ada ikon berdasarkan inisial dari bayi dan balita tersebut. Kemudian ada informasi umurnya juga, usianya. Seperti tadi yang saya katakan, Nah, kalau mau menambah, itu di sebelah kanan ada tombol plus, diklik. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengisi data dasar dari bayi dan balita tersebut. Ada nama anak, tanggal lahir, anak keberapa, kemudian jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, kemudian NIK. Untuk NIK ini sebetulnya bisa diabaikan atau minimal diisi sembarangan, tidak masalah, tapi sebaiknya sih diisi dengan sebenar-benarnya. Tapi kan mungkin pada saat kegiatan Posyandu orang tuanya tidak ingat karena biasanya kan hanya tertera di akte atau di kartu keluarga gitu, mungkin nggak bawa jadi ini bisa diabaikan dulu atau minimal diisi asal gitu. Nanti tadi Dokter Dani sudah menyebutkan ada aplikasi untuk orang tua. Nah, orang tua itu sebelum bisa menggunakan aplikasinya harus mengisi dulu data yang benar. Kan kalau orang tua mungkin di rumahnya ya tinggal ambil kartu keluarga gitu, tinggal diisi gitu. Nah, kemudian berat badan lahir kalau ini ya harus diisi nama ayah, nama ibu, NIK ayah dan NIK ibu juga ini untuk NIK-nya bisa ya sama seperti tadi bisa diabaikan atau diisi asal gitu. Kemudian nomor telepon ya nomor telepon orang tuanya, biasanya alamat, RT RW-nya berapa. Cuma sampai RT RW karena untuk desa sampai dengan provinsi itu pasti sama dengan kami asumsikan sama dengan Posyandu gitu. Oke, kemudian di sini di titik 3 di kanan itu ada menu lagi. Kalau diklik atau disentuh itu ada 5 menu yang muncul. Yang pertama ada lihat detail, kemudian grafik pertumbuhan, ubah, hapus, dan laporkan meninggal. Untuk lihat detail, ini adalah melihat detail dari bayi balita tersebut. Di sini ada namanya siapa, jenis kelamin, ini berat badannya kayaknya salah ketik juga sih, 3.100, harusnya kan dalam kilogram mungkin 3,1 kali ya. NIK ini Kang, sudah ya. Kalau salah ketik seperti tadi itu gimana tuh Kang? Bisa diubah. Apa yang akan terjadi? Kalau berat badan lahir sih tidak, ini sebagai acuan saja. Kalau berat badan lahir itu jadi tidak mengubah apa, ya maksudnya tidak akan berpengaruh kemana-mana. Ini sebagai data acuan yang yang krusial itu kalau salah ketik di data pemeriksaan seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Raya. Oh iya gitu. Iya. Nah, kalau salah ketik pada saat pemeriksaan bisa diubah sih. Nanti itu akan berpengaruh ke laporan bulanan, laporan tahunan juga gitu yang akan dilaporkan ke puskesmas gitu. Kalau di sini sih sebagai ini aja ya, sebagai referensi aja data acuan gitu. Nah, di sini ada data yang tidak diisi, sebetulnya bukan data dasar.
Tapi ada di sini sebagai ya detail dari bayi balita tersebut. Di sini ada ASI eksklusif bulan ke-0 sampai bulan ke-5. Ini di sini kosong, mungkin tidak diisi atau mungkin juga tidak menerima ASI eksklusif. Kemudian ada IMD, inisiasi menyusui dini, harusnya dapat ASI. Kemudian ada vitamin A, Februari diberikannya kapan, Agustus diberikannya kapan. Kemudian imunisasi di sini juga diberikannya kapan. Sebetulnya kalau di sini dilihat kan tanggalnya sama semua ya. Sebetulnya ini kami ngambilnya dari tanggal entry sih. Jadi ini sebelumnya memang ya karena ini kan terus berkembang karena sebelumnya tidak terpikirkan bahwa imunisasi itu harus dicatat tanggal diberikan imunisasinya. Jadi ini tanggal entry-nya. Bisa jadi tanggal entry-nya disatukan kalau di sini kan bulan 2 ya. Bulan 2 tanggal 1 disatukan entry-nya semua, tapi bisa jadi diberikannya sih bisa kapan aja, bisa sebelumnya gitu. Tapi di sini jadinya datanya seperti ini gitu. Tapi intinya kalau entry-nya pada saat itu sih ya di sini akan bagus datanya gitu. Nanti akan muncul imunisasi apa saja yang sudah diberikan, yang belum masih kosong gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada grafik pertumbuhan. Ini juga tadi sudah dijelaskan ya oleh Dr. Dani dan Mbak Raya. Ada berat badan umur, ada tinggi badan umur, dan ada berat badan tinggi badan. Gitu. Kemudian di sini ada ubah. Nah, ini untuk mengubah data dasar tadi, misalnya tadi yang 3.100 mau diubah di sini. Satu, menghapus ini untuk bayi dan balita yang salah entry atau ya salah ketik, benar-benar salah, harusnya tidak ada gitu. Kalau meninggal itu ada menu khusus laporkan meninggal, jadi harus tercatat juga di sini. Contohnya ya kalau di sini harus dipastikan lagi apakah benar ini yang meninggal. Kemudian kalau benar di sini harus diisi tanggal kematian, waktu kematiannya, usia dan tempatnya di mana. Kang? Halo, ya, Kang? Ya. Kalau misalkan untuk NIK, nah itu wajib diisi atau gimana? Atau bisa ditunda dulu karena kan kadang nggak bawa NIK misalkan, kan lupa bawa NIK misalkan. Kalau untuk NIK itu bisa ditunda dulu. Bisa ditunda dulu ya? Ya, jadi tidak wajib, tidak harus langsung diisi pada saat posyandu. Skenarionya bisa pada saat posyandu bulan berikutnya mungkin diminta untuk membawa kakak atau ya sekedar mencatat gitu. Atau kalau orang tuanya tadi sudah punya aplikasi posyandu orang tua, bisa di-update oleh orang tua gitu. Jadi tidak perlu kader yang mengupdate sebetulnya. Dengan catatan tadi orang tua punya aplikasinya juga gitu, aplikasi untuk orang tua maksudnya. Jadi orang tua itu kalau misalkan mau menggunakan aplikasi untuk orang tua tadi, harus update dulu NIK sesuai dengan format yang berlaku 16 digit sih gitu. Kalau mau apa tadi? Kalau mau pakai aplikasi. Oh, kalau mau memakai aplikasi, iya, jadi kalau NIK ya? Iya, untuk orang tua ya. Oh, untuk orang tua. Untuk orang tua. Kalau untuk kader enggak. Jadi beban untuk input NIK itu bisa digeser ke orang tua gitu. Jadi enggak membebani kader gitu. Oke. Gitu. Gitu Kang ya. Nah, selanjutnya ada data ibu hamil. Ya, ini juga mirip dengan data bayi balita tadi. Di sini ada list ibu hamil berdasarkan abjad. Kemudian kalau mau nambahin bisa menggunakan tombol plus tadi, ada isian yang harus diisi lebih sedikit di sini daripada bayi balita. Kemudian di sini juga ada lihat detail ubah melahirkan. Yang beda mungkin ini ada menu melahirkan. Di sini bisa diisi penolong persalinannya siapa.
Kalau misalkan lainnya itu harus diketik penolongnya siapa. Kalau nggak ada di pilihan ini kan pilihannya cuma ada 2, bidan atau dokter. Kalau misalkan dukun beranak mungkin harus dituliskan di sini di lainnya dan dituliskan gitu. Kemudian tempat persalinan juga sama. Di sini ada 4 pilihannya. Kalau tidak termasuk dari 4 ini ya harus disebutkan apa dituliskan gitu. Tanggalnya tanggal berapa ini defaultnya bisa tanggal sekarang. Di sini ada pilihan apakah meninggal atau tidak karena ini untuk catatan ibu hamil yang meninggal pada saat persalinan. Kemudian selanjutnya di sini ada nama bayi balitanya. Setelah itu ya bisa disimpan gitu. Nah, kemudian di sini juga ada laporkan meninggal. Kalau laporkan meninggal ini adalah ibu hamil yang meninggal sebelum persalinan gitu. Kemudian selanjutnya ada wuspus. Wuspus itu ada di menu lainnya. Di menu lainnya kemudian wuspus. Nah ini juga ya mirip. Jadi ada listnya. Kemudian ini ditambahkan. Di sini ada 3 pilihan status. Ada lajang, menikah, dan cerai. Kalau lajang itu cuma perlu nama dan tanggal lahir. Kalau menikah ada nama pasangan dan tanggal lahir pasangan. Untuk cerai juga sama. Ada pasangan terakhirnya sebelum cerainya. Kemudian kalau di Wuspus baru ada lihat detail, ubah, dan hapus ya. Mirip juga dengan tadi ibu hamil dan bayi balita. Kemudian selanjutnya masuk ke kegiatan pemeriksaan. Nah, di sini ada di tengah-tengah ada menu posyandu. Di sini bisa dicek kalau saya geser di sini ada tanggal 4 September sama 12 September itu warna merah. Artinya di sini ada pemeriksaan. Nah, di sini bisa dilihat pemeriksaannya. Ibu hamil tidak ada, wuspus tidak ada, sedangkan pemeriksaan bayi dan balita ada 27. Gitu. Ini bisa dilihat detailnya, detail bayinya sih. Kemudian di sini kalau mau menambahkan plus di kanan, kemudian di sini ada data pemeriksaan bayi dan balita. Misalkan kalau bayi balita, tadi seperti yang Mbak Raya jelaskan, di sini kita cukup cari namanya, misalkan bisa sebagian atau seluruhnya, atau ya misal kita ketik A saja juga udah muncul di sini, misalkan ada Abizar dan seterusnya. Nah, kemudian dipilih tanggal pemeriksaannya kapan, bisa backdate ya ke belakang, bisa hari ini, defaultnya hari ini, kemudian tinggi badannya berapa, berat badannya berapa gitu. Ini pengukuran untuk tinggi badan, terlentang atau berdiri gitu. Nah, kemudian imunisasi yang diberikan apa saja gitu. Nah, ini mungkin yang tadi karena di sini tidak ada isian tanggal berapa diberikannya, ya kita ambil tanggal entry gitu. Nah, kemudian selain itu juga ada layanan-layanan lain, vitamin A gitu ya, pemberian makanan tambahan. Kemudian, nah ini kalau menderita diare nanti akan ditanya berapa bungkus Oralit gitu yang diberikan. Kemudian ada pemeriksaan ibu hamil juga sama, ini cari dulu ibu hamilnya, tanggal pemeriksaan kapan, lila, HB, GPA, ini ada cara entry-nya dicontohkan ya, misalkan G itu untuk kehamilan keberapa, P pernah melahirkan berapa kali, dan A itu guguran keberapa contoh. Jadi contohnya ada G2, P1, A0. Artinya ibu tersebut sudah 2 kali hamil, pernah melahirkan 1 kali, ini kehamilan kedua, dan tidak pernah keguguran. Nah, ini harus seperti ini formatnya karena sistem akan memproses secara otomatis dari format ini gitu. Kemudian selain itu juga ya masih cara ngisinya masih sama. Hari pertama pada hari terakhir ini tanggal, kemudian umur kehamilan berapa, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau ada pemberian makanan tambahan juga ada isian berapa banyak gitu.
untuk kus dan pus juga mirip. Nah, di sini ada keterangan jika lilanya lebih kecil dari 23,5 cm, harus segera kunjungi petugas kesehatan, mungkin bisa dirujuk ke puskesmas gitu. Imunisasi juga sama, nah ini kalau menggunakan KB, ditanya lagi KB-nya apa, apakah kondom, suntik, dan lain-lain gitu. Jadi ini bisa lebih dari satu. Nah ini kalau pergantian kontrasepsi, harus di input juga tanggal penggantiannya kapan, jenis kontrasepsinya apa gitu, diketik gitu. Setelah itu di sini di menu lainnya juga ada menu edukasi. Menu edukasi ini adalah di sini ada sumber-sumber edukasi seperti video dan e-book ya, PDF. Di sini ada video tutorial untuk penggunaan posyandu, kemudian video edukasi yang lain, kemudian ada kalau di sini modul-modul atau buku-buku elektronik yang bisa dibaca gitu, bentuknya PDF. Kemudian selain itu ada laporan, tadi sudah dijelaskan juga ya untuk isinya, untuk substansinya, ada laporan bulanan dan laporan SIP. Untuk laporan SIP di aplikasi ada sampai format 6, tapi sebetulnya yang sudah bisa digunakan itu 1, 2, dan 6. Dan sekarang kami sedang mengembangkan untuk 7 format, itu karena cukup memakan waktu karena formatnya juga berbeda dari format 6 ini gitu. Jadi mungkin di kemudian hari beberapa saat ke depan itu akan diupdate menjadi 7 format gitu. Selanjutnya di sini ada yang penting lagi adalah pengaturan. Di pengaturan ini kita bisa mengubah akun kita, nama Wanda misalkan di sini, kemudian nomor handphone, tapi kalau nomor handphone diusahakan yang ini ya, yang belum terdaftar gitu. Mungkin nomor handphone kalau bisa sih jangan diubah-ubah gitu. Tapi kalau mau diubah ya pastikan belum pernah didaftarkan sebelumnya. Kalau sudah pernah didaftarkan akan error di sini gitu. Kemudian bisa juga ubah password. Misalkan tadi untuk sekarang kalau misalkan ibu-ibu sekalian lupa password itu masih prosedurnya masih manual. Jadi bisa menghubungi mungkin ke Mbak Raya, nanti diubahkan oleh kami passwordnya. Nah kalau misalkan passwordnya nggak mau ketahuan, ya bisa diubah gitu. Misalkan tolong diubahkan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu bisa login, kemudian ubah password sendiri gitu. Dan di sini ubah passwordnya cukup mudah, tinggal masukkan password dan konfirmasi. Jadi ini dua-duanya harus sama. Selain itu juga ada profil posyandu. Nah di sini misalnya desanya salah atau puskesmasnya salah, ya ini bisa diubah di sini gitu. Kemudian di menu lainnya ya tinggal kalau tentang ini ya cuma bacaan tentang posyandu ini. Kemudian di sini ada logout, ini kalau mau ganti akun atau ya keluar. Nah, saya akan menjelaskan mengenai daftar. Nah, di sini ada kalau misalkan Bapak Ibu sekalian baru download aplikasinya akan muncul pilihan daftar dan login. Jadi kalau belum punya akun itu harus daftar, kalau sudah punya itu login. Untuk daftar ini ada beberapa langkah. Jadi kalau di sini ada 5 langkah. Betul. Jadi langkah pertama ini ada ketentuan penggunaan. Ini landasan hukumnya mungkin ya bisa dibaca. Nanti kalau sudah menyetujui di checklist. Ini nggak macam-macam. Kami tidak menggunakan data Bapak Ibu sekalian untuk kepentingan yang lain gitu ya. Kemudian kalau kita next ini kita masukkan data posyandu. Di sini ada pertanyaan apakah posyandu binaan asal atau bukan. Kalau bukan diklik yang merah, kalau iya yang biru tadi. Kemudian di sini ada pilihan misalkan provinsinya apa, misalkan di sini Jawa Barat, Kabupaten Bekasi,
kecamatan, misalkan desa apa, nah, kemudian puskesmasnya apa, nah di sini posyandunya apa. Nah di sini kebetulan sudah ada satu posyandu yang terdaftar di Babelan Kota ini ya, posyandu Beo. Nah kalau belum, di sini ada, jika posyandu Anda belum terdaftar, tadi akan hilang otomatis ya. Klik di sini. Kalau klik itu nanti Bapak Ibu bisa menginput di sini. Nah, kalau misalkan satu posyandu itu ada lebih dari satu kader, karena biasanya memang seperti itu ya. Jadi sistemnya satu kader daftar dulu, mendaftarkan nama posyandunya, baru setelah berhasil mendaftar, kader yang lain didaftarkan gitu. Nah, di sini ada informasi tambahan ya, keterangan lebih untuk posyandunya, misalkan mati. Itu bisa yang informasi tambahan bisa diabaikan. Oke, lanjutkan. Nah, kemudian ini masuk ke data akunnya. Ini data Bapak Ibu kader sekalian. Ini nama lengkapnya siapa, tanggal lahir, tempat tinggal sekarang, nomor handphone, password itu harus kedua kali, memastikan passwordnya memang betul, maksudnya seperti itu gitu. Karena password ini kan akan digunakan ya sebagai kata kunci untuk login gitu. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian kirim pendaftarannya, di pojok kanan bawah itu ada kirim pendaftaran. Nah setelah kirim pendaftaran tidak bisa langsung login karena harus di-approve dulu atau disetujui oleh admin. Ini menghindari orang iseng yang mau menggunakan gitu, karena ini kan memang ditujukan khusus untuk kader gitu. Jadi kalau mau mempercepat proses verifikasi bisa hubungi Mbak Raya lagi mungkin ya. Ya, nah setelah diverifikasi, di-approve, baru bisa login di sini dengan memasukkan nomor handphone dan password gitu. Kemudian klik login gitu. Ya mungkin demikian dari saya, Kang Hamal. Baik, Kang Wanda, hatur nuhun. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang Hama rangkum ya dari beberapa ibu-ibu semua. Tapi kalau mau ada yang bertanya langsung boleh raise hand. Dari sekarang nanti akan admin unmute. Jadi buat bertanya langsung boleh dari ibu-ibu kader atau dari ibu-ibu posyandu yang lain boleh bertanya ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan, Kang. Oh iya. Hamal kasih tahu juga bahwa pertanyaan ini boleh juga seputar apapun yang bisa ditanyakan kepada Dr. Dani, ke Kang Wanda ataupun ke Bidan Raya ya, berkaitan dengan posyandu tentunya. Nah ini ada pertanyaan dari Ike, Bu Ike, maaf saya ada pertanyaan, kalau HP hilang, rusak, itu datanya masih aman nggak Kang katanya? Oh iya. Kalau HP hilang atau rusak itu data aman karena datanya juga bukan juga sih, sekarang datanya disimpan di server gitu, di cloud lah gitu. Oh, jadi gitu. aman Jadi ya, sebetulnya karena ya disimpannya aman. di internet gitulah Iya istilahnya. di Kang, internet ya. gitu ya. Nah, terus data itu bisa diakses oleh data pribadinya boleh diakses atau tidak, sama yang lain bisa diakses nggak? Kan nggak, itu aman nggak ya? Gitu. Ya, aman, itu nggak bisa diakses. Oke. Yang bisa ngakses cuma tim aja. Itu juga ya kami pakai kode etik lah gitu. Ya, jadi kerahasiaannya sangat dijaga. Ya, Tentunya dijaga. kami tidak akan mempersalahgunakan data tersebut ya, Kang ya. Ya, betul. Lagian ini juga lembaga yang resmi juga ya, yang berwenang untuk menangani masalah ini. Oke, selanjutnya tutorialnya tuh katanya buat ibu-ibu yang masih baru soal IT, kan ada tutorial tuh tadi, tutorialnya ada di video gitu Kang? Ada ya di YouTube, tapi saya nggak tahu YouTube-nya di publik nggak ya. Tapi di aplikasi ada di videonya, tapi itu sebenarnya dari YouTube gitu. Oke. Nanti akan di-share juga untuk video penggunaannya. Kita ada nanti di akhir akan di-share link materi. Nanti di sana ada video penggunaan dan ada materi hari ini. Oh baik. Jadi nanti tuh ibu-ibu ya akan ada share tutorialnya nanti.
Nanti juga mungkin di YouTube juga bisa diakses ya, Teh ya. Baik, Itu nah mungkin nanti ini pencatatan berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan pihak Posyandu oleh kader. Itu pada hari H atau H+1 tuh? Atau boleh kapan aja? Itu Mbak Raya aja deh yang jawab ya kayaknya. Ya, Boleh Bidan Raya, silahkan. Sebetulnya bagusnya itu hari H. Jadi ketika pas kegiatan supaya ibu tidak lagi harus catat-catat kecil-kecil gitu, itu di hari H gitu. Tapi mungkin ini kan butuh penyesuaian. Ya, tidak langsung seperti ibu pakai WA gitu ya. Kalau awal-awal kan masih kagok-kagok, masih susah-susah gitu kan, nanti baru lama-lama terbiasa. Nah, untuk istilahnya adaptasi, ibu boleh istilahnya awal-awal disatukan dulu, digabungkan dulu gitu. Jadi tetap dicatat, juga dimasukkan. Atau misalkan setelah kegiatan posyandu sambil nyoba-coba baru dimasukkan gitu. Atau sekarang nih, sekarang lagi nggak ada kegiatan posyandu kan ya Kang ya? Karena pandemi, beberapa daerah masih ditunda nih posyandunya. Ibu mau biar lancar menggunakannya sebelum nanti digunakan langsung, mau memasukkan misalkan laporan-laporan yang bulan lalu, itu juga bisa. Gitu. Tapi pada pelaksanaannya sebetulnya yang idealnya adalah ketika kegiatan posyandu. Gitu. Oke, thank you ya Bu Bidan Raya. Ini ada lagi nih. Kalau misalkan nanti di YouTube-nya ada kan ya, Teh? Berarti tadi udah bilang ya. Nah, kalau misalkan mau mengajukan bikin sertifikat buat balita yang sudah lengkap, gimana caranya tuh, Cina? Sertifikat apa ini ya mungkin ya? Ini ada yang raise hand dulu deh kayaknya. Nanti sebelum dijawab ini sertifikat apa. Sama yang nanya juga. Puskesmas Wanasari, boleh silahkan untuk bertanya secara langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pipit, Pak. Saya petugas gizi di Puskesmas Wanasari, ya. Saya menyambut baik sebetulnya dengan adanya aplikasi iPosyandu. Mengingat tadi saya dengar bahwa ruhnya dari iPosyandu ini ingin membantu kelancaran kami ketika mengentry EPPGBM. Nah, perlu diketahui bahwa input EPPGBM di Puskesmas Wanasari itu sudah ada 10.400 balita yang terentry. Luar biasa. Dan itu tersebar dalam 90 posyandu. Karena di Wanasari ini ada 90 posyandu. Nah, kalau seandainya sekarang kader itu harus membuka aplikasi iPosyandu dan harus mengentry dari awal, back to zero gitu ya. Dan tidak semua posyandu itu punya kemampuan kadernya untuk bisa mengentry ke aplikasi iPosyandu. Meskipun memang okelah ramah Android, tapi tidak semua kader bisa mengikuti gitu. Nah, saya ingin memberi masukan bagaimana kalau data 10.400 balita ini bisa masuk ke iPosyandu, jadi si kader itu tidak menginput dari nol gitu. Jadi sudah ada, silahkan kader mengolah jadi kalau kami ahli gizi misalnya melihatnya dari form EPPGBM, kader dari iPosyandu, tapi mereka tidak memulai dari nol gitu. Sudah ada data dasarnya dari EPPGBM seperti itu gitu. Oh, jadi data digitalnya itu sudah ada ya, Bu? Sudah pernah Ibu entry gitu ya? Jadi ya, sudah 10.000. Ya, sudah ada. Bahkan itu sudah dari tahun 2018, tidak langsung cering ada gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya data itu tuh ada di iPosyandu, jadi kader tidak mulai dari awal, gitu saja. Oke, baik. Mungkin akan dijawab oleh Kang Wanda atau Teh Raya? Kalau saya bisa jawab dari teknisnya. Dari teknisnya memang sedang menuju ke sana, Bu. Jadi
kami sudah pernah mempelajari aplikasi EPPGBM, tapi untuk yang sudah dikerjakan itu baru dari Posyandu ke EPPGBM. Nah, action plan-nya sebetulnya sudah pernah mungkin diundang atau ya diundang oleh Kemenkes untuk sinkronisasi ini gitu, tapi keburu corona jadi belum sempat terrealisasikan. Jadi sebenarnya di sini masalah non teknis sih gitu. Itu sih. Jadi Tapi menuju ke sana lah ke arah gitu. sana ya. Iya, ke arah Nah, sana. sambil Mungkin diupayakan ke arah gitu. sana untuk kader-kader yang baru, berarti bisa ya Kang untuk kalau dialihkan ke Posyandu gitu kan? Itu kalau untuk sekarang sih belum bisa, Kang. Tapi mungkin saya coba pelajari lagi aplikasi EPPGBM-nya sih, karena kalau nggak salah terakhir itu aplikasinya hanya bisa import, nggak ada ekspor data gitu. Tapi nanti saya coba pelajari lagi aplikasi EPPGBM-nya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa direalisasikan solusi sementaranya gitulah. Supaya nggak lumayan 10.000 sih. Oh iya, tadi tuh dari Ibu siapa? Dari Puskesmas Wanasari itu Ibu siapa, Wanasari Ibu? Ya, Bu Pipit. Ya, saya Bu Pipit ya. Saya Bu Pipit. Oh iya, Ibu Pipit ya. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan masukan yang sangat membangun tentunya. Satu lagi gini Pak, yang saya ketahui bahwa SIP itu ada 7 format ya. Format 1 adalah data ibu hamil, format kedua adalah data bayi, format ketiga adalah data balita, format keempat adalah WUSPUS, dan kemudian format 5 adalah data ibu hamil, format ke-6 adalah data kunjungan, dan format ke-7 adalah hasil kegiatan. Nah, yang saya perhatikan adalah di iPosyandu itu, format kedua adalah dia disatukan bayi balitanya, kemudian di format keduanya, format ketiganya baru WUSPUS. Mohon untuk bisa, kalau di Kabupaten Bekasi itu tadi seperti saya sebutkan 1 sampai 7 itu urutannya seperti itu. Mohon untuk kalau bisa iPosyandu itu bisa mengikuti format seperti itu. Yang 1 untuk apa, kedua untuk apa, ketiga untuk apa, seperti itu. Dan ketika saya print out yang rekapan kedua kalau nggak salah itu, maaf Pak, hasilnya masih agak acak-adut gitu kalau bahasa Sunda nama. Jadi antara kolom nama ayah tuh kok isinya malah berat badan seperti itu. Gitu ya. Gitu, terima kasih. Ya Bu, itu memang sedang diperbaiki untuk menjadi 7 format yang baru itu Bu. Dan datanya juga diperbaiki gitu. Terima kasih Bu. Ya. Pokoknya sedang diperbaiki karena perlukan dulu ya. Ini sedang input satu persatu ya juga ya Kang Wanda ya. Sekarang ini jadi sambil kita menginput dan secara teknis juga karena ada corona tadi sudah dijelaskan sama Kang Wanda. Jadi ada kendala secara non teknis gitu ya. Mudah-mudahan kita juga berdoa sama-sama pandemi ini cepat selesai biar bisa kita bergerak lagi gitu. Untuk menghadapi stunting ini bersama-sama. Bidan Raya, ada yang mau diobrolin? Kang Hamal, bagus. Terima kasih tadi dengan Bu Pivit. Mau disampaikan juga bahwa kalau misalkan memang Ibu menemukan keluhan seperti itu bisa sampaikan ke saya supaya saya bisa langsung follow up dengan Kang Wanda, dan setiap istilahnya masukan-masukan Ibu, mau itu error atau misalkan tadi ada ketidaksesuaian, dan lain-lain itu bisa dilaporkan ke saya. Nanti saya bantu, saya tampung, saya laporkan ke tim IT-nya ataupun tim inti pengembangan gitu. Jadi semua masukan, semua keluhan itu kami tampung, gitu. Nanti bahkan ada beberapa yang ternyata di lapangan itu gini nih bagusnya Mbak, gitu. Sebetulnya kita bisa disesuaikan, itu akan kami tampung semuanya karena tadi sudah disampaikan bahwa iPosyandu ini berdasarkan riset biar benar-benar memudahkan dengan di lapangan, gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal seperti itu, kami sangat terbuka. Nanti Mbak Raya share nomornya. Bapak Ibu menghubungi Mbak Raya gitu. Karena kalau teknologi itu kan dibangun dari gejala sosial gitu ya. Betul. Di lapangan juga harus memberikan masukan supaya teknologi itu bisa semakin memang efisien dan efektif untuk digunakan.
Jadi iPosyandu itu sangat ini, wajar kalau misalkan masih ada kekurangan. ya, Jadi Bapak iPosyandu ini Ibu milik kita semua jangan bareng-bareng. sungkan gitu untuk memberi masukan ya kepada Bidan Raya. Bidan Raya sangat terbuka Betul. sekali untuk para kader Iya. maupun juga ibu-ibu posyandu. Boleh. Baik, ini ada juga yang bertanya seputar NIK. Kalau yang nggak punya NIK nih, katanya bayinya belum ada NIK-nya. Ini gimana mensiasatinya nih? Kalau di aplikasi kader sih diabaikan aja nggak apa-apa, atau diketik asal juga nggak apa-apa. Oh, diketik asal dulu ya, Kang Wanda? Ya, gitu. Kalau di kader ya. Cuman kalau di aplikasi orang tua harus kita diskusikan lagi sih, karena di orang tua itu di strict gitu, harus ngisi gitu. Tapi untuk kader mah bisa diabaikan lah. Baik. Jadi bisa diabaikan dulu ibu-ibu ya. Bisa. Nah, ini ada yang resen nih, Kang. Teh dari Posyandu Elang RW 026, silahkan. Ini barangkali mau bertanya atau memberikan saran. Halo? Sudah saya unmute tapi nggak bisa ya. Yang saya mute malah pada nggak unmute tadi. Tapi sekarang udah pada bisa ya Bapak Ibu, ternyata ya mikrofonnya sudah pada dimatikan. Alhamdulillah ya. Ini masih ada yang pengen masuk juga nih. Bapak Ibu juga bisa menyaksikan tayangan ulangnya, nanti akan diupload oleh admin ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas di awal materi karena ada yang masuk di akhir-akhir juga, itu bisa dilihat di YouTube. Nanti linknya akan dibagikan juga di grup ataupun di chat. Tadi juga sudah ada link YouTube-nya ya. Baik, silahkan kalau misalkan ada pertanyaan lagi. Nah, Hamal kalau misalkan belum ada yang raise hand lagi, Hamal mau baca pertanyaan dari Ibu Maimunah nih. Dari Ibu Maimunah ya? Ini kalau misalkan aplikasi ini bikin lemot HP nggak, Kang, katanya tuh? Kalau HP-nya spesifikasinya harus gimana tuh? Saya nguji ini pakai nggak muncul HP-nya. Pakai HP Samsung A5 tahun 2017. Ini tuh kalau dilihat spesifikasinya RAM-nya 2 GB, ROM-nya atau ininya 16 GB. Saya nguji di sana. Di sini aplikasinya memang sedikit sih, ada WhatsApp aja, terus Facebook gitu, YouTube. Saya nggak banyak install sih. Tapi di sini lancar di yang RAM 2 GB. ROM 16 gitu. Ini yang paling HP yang paling minimum yang saya gunakan untuk testing gitu. Mungkin Mbak Raya di lapangan bisa ini nggak, ibu-ibu pakai HP-nya kayak gimana? Sharing. Sebetulnya biasanya kalau misalkan terkait jaringannya lancar, aplikasinya lebih lancar sih ya. Paling yang suka agak lemot itu kalau RAM-nya 3, tapi fotonya, memorinya tuh full dengan foto kegiatan atau hal-hal lain. Kan biasanya ibu-ibu kader itu aktif ya di lapangan gitu. Biasanya banyak foto-foto kegiatan ataupun data-data lain yang belum dipindahkan. Nah, biasanya kalau di RAM 3 dengan memori full itu baru agak sedikit lemot HP-nya, bukan aplikasinya. Gitu. Kalau aplikasinya biasanya sejauh ini masih bisa digunakan gitu. Tapi kalau misalkan jadi HP-nya jadi agak lemot, biasanya karena hanya memorinya full gitu. Tapi kalau misalkan datanya dipindahkan atau foto-fotonya beberapa bisa dipilih-pilih dihapus, itu biasanya Mbak Raya sih kalau temukan tidak begitu banyak yang ada masalah gitu. Bahkan baru 1 atau 2 mungkin ya seperti itu. Oh, jadi begitu ya, Teh. Nah, kalau misalkan yang belum terdaftar iPosyandu-nya itu gimana, Teh? Itu ada yang nanya. Belum daftar akun maksudnya, atau belum daftar. Posyandu-nya yang belum terdaftar. Di aplikasi.
kalau belum daftar akun, tadi langkah-langkahnya bisa diikuti yang dari Kang Wanda atau nanti di link itu bisa klik daftar, kemudian klik selanjutnya, mengisi kolom persetujuan dan mengisi data Posyandu dan juga data akunnya gitu. Tapi kalau misalnya Posyandunya yang belum terdaftar, nanti pas di data Posyandu biasanya itu kan ada pilihan provinsi, kemudian kabupaten, puskesmas dan lain-lain. Pas pilih Posyandu itu biasanya tidak muncul. Kalau posyandunya yang posyandu. belum ada di aplikasi gitu. Posyandu. Ya, itu ini untuk yang belum ada posyandunya ya di aplikasi. Ya. Ketika memasukkan data posyandu, kan pertamanya tuh biasanya di atasnya tuh ada provinsi, kemudian ada kabupaten dan lain-lain, sampai kolom paling bawah itu ada kolom posyandu. Nah, kan kalau sudah ada didaftarkan tuh bisa langsung muncul pilihan posyandu kita. Kalau belum didaftarkan itu tidak muncul, tapi di bawah nanti pas ketika kita klik di bawah itu akan muncul daftar posyandu Anda belum terdaftar, klik di sini. Nah, itu bisa diklik, nanti dimasukkan datanya, nanti ditunggu untuk verifikasi. Gitu. Okay. Tadi seperti yang Kang Wanda sampaikan, kalau mau cepat verifikasinya, boleh menghubungi saya juga. Nanti ini saya sambil lagi ngetik nih nomor WA. Nanti untuk bisa saya cross check. Tapi mungkin saya nanti coba dulu adakah data untuk dari Kabupaten Bekasi ini supaya saya bisa mengkonfirmasi dari misalkan Ibu Kadir ini sampaikan, Mbak Raya Posyandu ini mau daftar, saya sudah mengisi. Nah, nanti Mbak Raya coba lihat dulu di datanya, oh iya betul datanya sesuai, nanti baru diverifikasi gitu. Oke, thank you ya, tadi itu sudah dijelaskan kalau misalkan Posyandunya belum terdaftar, atau misalkan kalau masih ada pertanyaan seputar itu bisa ditanyakan juga ya Teh ya. Ya, nah ini ke Dr. Dani selaku pakar kesehatan masyarakat nih, ada pertanyaan juga berkaitan dengan urgensinya sih pakai iPosyandu ini kan sebagai di masyarakat ini kan butuh banget sekarang teknologi untuk mempermudah akses dan datanya ya, apalagi di tengah-tengah posisi seperti ini. Pak Dr. Dani gimana tanggapannya? Oke, baik, bagus ya pertanyaannya. Mungkin sambil menanggapi beberapa pertanyaan sebelumnya ya, Kang Amal ya. Jadi mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sekali lagi kami membuat aplikasi iPosyandu itu by riset. Artinya by riset ini adalah kami melihat ada kebutuhan apa di masyarakat untuk kemudian kami kembangkan dan fasilitasi. Ya, jadi iPosyandu ini kalau misalkan ditanya, Dok, saya harus pakai iPosyandu enggak? Sementara di kota atau kabupaten saya ini udah ada beberapa aplikasi gitu. Maka jawaban dari kami, dari Unpad adalah pilihan. Silahkan, aplikasi ini memudahkan atau malah bikin tambah ruwet gitu. Kalau memudahkan, silahkan digunakan. Kalau bikin tambah ruwet, jangan digunakan. Terus kalau misalkan udah ada sih aplikasi sebelumnya Dok gitu, tapi di aplikasi ini belum ada fitur ini, bisa nggak fitur itu diadakan di iPosyandu? Nah itu bisa kami kembangkan. Jadi sekali lagi iPosyandu ini adalah produk riset. Makanya kenapa warnanya biru, terus tulisannya huruf kapital gitu kan? Itu tuh semua by riset. Jadi kenapa hurufnya huruf besar semua Dok, nggak huruf kecil? Itu tuh dari hasil riset kita di Purwakarta, ternyata kader-kader kesehatan lebih senangnya huruf kapital. Jadi ini contoh gitu bahwa ini adalah aplikasi yang sifatnya bukan top down gitu, bukan dari pemerintah yang minta Bapak Ibu sekalian harus mengisi aplikasi itu gitu kan. Tapi memang pendekatan yang kami lakukan adalah bottom up, melihat permasalahan apa yang dihadapi masyarakat, yang dihadapi pemerintah, puskesmas dan lain sebagainya untuk kami coba kembangkan, kami pelajari sehingga menjadikan sebuah tools yang mempermudah dalam pelaksanaan kehidupan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang hadir di sini gitu. Jadi diciptakan memang untuk menyelesaikan masalah yang ada berkaitan dengan tadi kalau Kang Kamal bilang gejala sosial yang ada apa, maka teknologi muncul untuk menyelesaikan itu tapi berdasarkan riset. Nah itulah tugas kami sebagai akademisi gitu kan. Nah kami sebagai akademisi nggak akan bisa bikin sesuatu hal yang ideal menyelesaikan masalah masyarakat kalau tidak dapat feedback dari masyarakatnya sendiri, tidak dapat feedback dari bidan, dari puskesmas, dari dinas kesehatan, bahkan dari kementerian. Karena memang tujuannya dibuat itu untuk mempermudah. Nah contoh gitu, mempermudahnya dalam hal apa gitu. Tadi kan ditanya emang urgensinya apa Dok? Salah satu hal yang kami lihat berkaitan dengan urgensi, kenapa kami membuat sebuah aplikasi adalah berkaitan dengan pemanfaatan data.
Kenapa pemanfaatan data? Contohnya begini, para kader, misalkan ya, mereka melakukan kegiatan posyandu, menyelenggarakan 5 langkah, kemudian bikin laporan, gitu kan. Nah, kadang gitu, setelah menyelenggarakan itu, status gizi balitanya kadang bingung. Jadi balita yang bermasalah gizinya di di posyandu saya itu ada berapa banyak sih? Karena kejadian di beberapa posyandu yang menggunakan posyandu, selama ini kami dampingi, ada beberapa posyandu yang kami dampingi ya. Kemudian setiap bulan itu selalu melaporkan bahwa di kami tidak ada balita yang bermasalah secara gizinya. Hampir setiap bulan laporannya seperti itu. Kemudian kita cobalah riset gunakan aplikasi posyandu ini yang secara otomatis sistem yang kemudian mendeteksi dan memotret gitu kan balita-balita mana saja yang memiliki permasalahan gizi. Nah, setelah menggunakan posyandu yang tadinya katanya tidak ada balita yang bermasalah gizinya sama sekali, begitu menggunakan aplikasi posyandu ini, barulah kita tahu dari data tersebut bahwa ada saya lupa data pastinya 13 atau 23 gitu. Pokoknya belakangnya 3 lah, saya lupa. Ada sekian belas atau sekian 20-an anak yang bermasalah secara gizinya yang itu terpotret oleh aplikasi. Artinya apa? Aplikasi ini bisa mempermudah kader kesehatan atau puskesmas, ya terutama kader kesehatan lah setidaknya ya bagi pengguna gitu. Untuk mereka bisa melakukan pemanfaatan data dari hasil pemeriksaannya gitu. Jadi begitu diperiksa, mereka tuh jadi dikasih tahu, oh mana sih anak-anak yang tadi BB per U-nya bermasalah gitu kan, mana yang TB per U-nya bermasalah atau BB per PB-nya bermasalah, itu kan secara sistem direkap gitu kan. Nah, dari hasil rekapannya itu yang kemudian dijadikan bahan untuk kita melakukan intervensi. Nah, jadi urgensinya apa? Urgensinya terutama lah kalau yang paling mudah aja dulu untuk kader atau untuk masyarakat atau untuk desa bahkannya gitu. Kita bisa melakukan atau memotret atau membantu masyarakat memotret permasalahan gizi yang ada di lingkungannya untuk datanya dimanfaatkan dan dijadikan itu dasar dalam mengambil intervensi. Misalnya kalau di desa buat dana desa turun gitu kan, karena tahu ada anak stunting berapa orang dan lain sebagainya. Bisa merujuk gitu kan ke puskesmas anak-anak yang tadi terindikasi stunting untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan lain sebagainya. Jadi tujuan awalnya urgensinya di situ. Nah, memang kemudian yang kedua, kita pun ingin sebenarnya membantu mempermudah kader dan juga puskesmas dalam melakukan pelaporan EPP GBM gitu. Jadi dengan pelaporan adanya platform ini diharapkan ini tuh jadi bridging, jadi jembatan yang menjembatani supaya puskesmas itu terbantu diinput datanya oleh kader sehingga data jadi yang kemudian tinggal diupload di EPP GBM sehingga puskesmas itu atau petugas gizi nggak usah lagi nih bikinin file lagi, input satu-satu gitu. Karena di salah satu tempat yang kami lakukan riset itu petugas gizinya berkata seperti demikian gitu. Kami harapannya sih ada tinggal verifikasi aja, kemudian datanya itu yang kemudian langsung kami upload ke EPP GBM-nya pemerintah gitu. Jadi bukan lagi mereka yang input, tapi sudah dibantu diinputkan oleh kader, maka tugasnya puskesmas adalah membantu verifikasi. Nah, makanya sinkronisasi itu tuh sedang kami lakukan sekarang gitu. Agar Bapak Ibu, terutama yang di lapangan itu tuh tidak banyak menginput aplikasi. Jadi jangan sampai gitu ya aplikasi itu ada malah jadi membuat hidup tambah susah gitu kan. Semestinya kan aplikasi ada, gimana caranya bisa membuat masalah-masalah yang ada itu menjadi lebih mudah kan. Nah, makanya kami itu mengembangkan riset supaya bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Dan ini sifatnya aplikasi posyandu itu ini bukan wajib, ini opsional. Ini opsional, ini tools, ini alat bantu yang kami buat bagi masyarakat atau bagi stakeholder yang memang memerlukan. Maka kenapa tadi kami buatkan website juga buat stakeholder, ini pun untuk melakukan pemanfaatan data dengan lebih mudah lagi gitu kan. Tools-nya bisa lebih variatif lagi kan dengan adanya website. Jadi kami dari segi akademisi, institusi pendidikan, punya value-nya ke sana gitu. Bagaimana melakukan riset untuk memfasilitasi masalah tadi dengan teknologi untuk menjadi satu jalan keluar yang baik. Banyak kekurangan gitu kan. Karena namanya juga masih proses ya riset gitu. Cuma kalau kami itu tuh riset, kalau mungkin aplikasi-aplikasi yang sudah ada itu adalah program pemerintah gitu kan yang harus diisi. Nah, kalau kami ini memang sebuah alat yang digunakan untuk membantu kader ataupun pemerintah untuk mendapatkan pola yang paling baiknya seperti apa untuk difasilitasi. Dan syukur-syukur goal besarnya memang ini advokasi kan Hamal. Jadi syukur-syukur itu pun bisa terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan
dan Kementerian Kesehatan menggunakan sistem yang bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran. Begitu sih. Terima kasih. Jadi sampai saat ini memang selalu bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran juga ya dok ya? Untuk mengimplementasikan data tersebut. Produk riset dari teman-teman di Universitas Padjadjaran di Fakultas Kedokterannya. Fakultas Kedokterannya. Dan tadi poin pentingnya bahwa ini mempermudah tentunya masalah data juga. Jadi misalkan data ini bisa update ya dok. Jadi langsung diketahui oleh Kementerian Kesehatan dan itu bisa menjadi acuan gitu. Kalau misalkan nanti ada bantuan atau apapun yang berkaitan dengan keluh kesah yang terjadi berkaitan dengan kesehatan, itu bakal update langsung gitu kan ya, langsung terintegrasi ke sana. Kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi lain seperti tadi, berarti ya itu kan pilihan gitu ya. Tapi yang Hamal, opini dari Hamal sih, kalau misalkan aplikasi ini jelas independensinya karena memang disupport oleh instansi pendidikan. Selain itu malah juga ada support lain dari instansi-instansi swasta tentunya ya, yang tidak bergantung kepada pemerintah gitu kan. Oke, thank you Pak Dr. Dani atas arahannya nih. Terima kasih banyak, jadi ada pencerahan berkaitan dengan urgensinya menggunakan iPosyandu ini. Nah ini ada pertanyaan di YouTube juga nih, Dok, Kang, Teh. Di YouTube Hamal harus sapa juga nih, kasihan karena misalkan di chatnya mungkin beliau nggak bisa masuk ke Zoom. Ini ada pertanyaan berkaitan verifikasinya berapa lama kalau misalkan daftar ya? Mungkin sama Kang Wanda atau Teh Raya? Yang memverifikasi Teh Raya sih. Verifikasi Teh Raya ya. Kayaknya itu yang di YouTube udah daftar, mungkin baru daftar gitu ya, jadi pengen buru-buruan diverifikasi tuh. Sebetulnya saya masih menunggu dulu data daftar posyandunya dari Kabupaten Bekasi dulu. Kalau misalkan sudah saya dapat, barangkali sejauh ini insya Allah bisa 1 hari. Kalau misalkan ternyata banyak banget sampai bisa ini mungkin 3 hari ya paling lama. Itu Mbak Raya juga bisa diingatkan gitu. Tapi insya Allah Mbak Raya selalu bisa memprioritaskan insya Allah ya. Nanti Bapak Ibu semua kalau misalkan di jam kerja bisa langsung nanti Mbak Raya cek, bisa Mbak Raya lihat, bisa Mbak Raya konfirmasi gitu. Tapi Mbak Raya sejauh ini untuk Kabupaten Bekasi masih menunggu dulu datanya untuk Mbak Raya konfirmasi. Oke, itu dia ya. Jadi ada bisa cepat, bisa sampai 3 hari tergantung yang daftarnya di hari itu banyak atau enggak. Kalau yang daftarnya 10.000 ya verifikasinya mungkin harus ngantri satu-satu dulu. Tapi ya ngantrinya juga nggak akan terlalu lama kayak ngantri pembagian sembako ya Bapak Ibu ya. Karena ini teknologi nih. Oke, selanjutnya ada aplikasi ini ada crash nggak kalau dicampur dengan aplikasi lain yang juga sama kayak iPosyandu tuh? Bisa bentrok nggak Kang gitu? Bentroknya itu maksudnya kalau dari sisi sistem aplikasi gitu ya, force close gitu ya kalau di Android mah ya. Ya di Android. Enggak sih. Sejauh ini kalau misalkan digabung dengan aplikasi lain enggak, rata-rata kalau error itu kesalahan dari kami sih. Maksudnya kemarin juga ada yang nemuin untuk aplikasi Posyandu orang tua di Android versi 4.4 itu crash tuh, tapi itu sudah diperbaiki gitu. Nah itu Bapak Ibu juga kalau misalkan nemu crash juga bisa langsung dilaporkan melalui Mbak Raya mungkin ya, langsung akan kami telusuri penyebabnya apa, kemudian diperbaiki sih. Tapi normalnya sih enggak. Jadi mau dicampur dengan aplikasi apapun selama HP-nya kuat sih nggak ada masalah gitu. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi lebih ke HP-nya gitu ya. Kalau RAM-nya bagus, laptopnya bagus, biasanya bagus, kan aman ya Kang ya? Iya, biasanya kan kalau RAM itu digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam satu waktu gitu ya. Misalkan dalam bersamaan, misalkan buka bersamaan, ini, buka itu, tapi bareng gitu ya? Iya, ya itu RAM dibutuhkan RAM yang besar di sana gitu. Gitu. Seperti itu ya. Berarti kira-kira mudah-mudahan gitu. nanti para promkes ataupun juga para kader juga diberi fasilitas nih. Apalagi ini mudah-mudahan ada dari Provinsi Kabupaten Bekasi ini memberi fasilitas kepada Bapak Ibu semua agar bisa mengakses iPosyandu ini.
tentunya ini harus disupport agar datanya bisa cepat gitu ya. Ini soalnya ada pertanyaan dari ibu-ibu semua nih seputar ini kan kayaknya butuh laptop nih. Kalau pakai laptop pribadi kan dipakai anak sekolah nih kan gitu kan. Nah ini berarti di Posyandu juga butuh fasilitas untuk itu. Jadi sepertinya itu solusinya. Mungkin ya. kalau Posyandu ke dana desa Halo kali ya. Bapak RW. Jadi ke Pak RW. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari iPosyandu yang nggak ada sinyal, Cina, di YouTube tapi ini. Mana di YouTube? Coba dibuka dulu. Dari Agnes Hajon, nggak tahu tapi dari mana ini Agnes Hajon, Posyandunya belum disebutin dari mana ya. Pengguna aplikasi iPosyandu katanya sangat diapresiasi sama para kader di sana, tapi gimana nih kalau nggak ada sinyal gitu kan? Nah itu mah sebenarnya nggak bisa dijawab sama Kang Wanda sama Teh Raya atau sebenarnya bisa Kang. Juga saya ya, jawab. Sama Kominfo Jadi, kayaknya. Kalau masalah itu ya. Sebenarnya bisa saya jawab. Wah Yang bisa, saya jawab. Mantap. Coba enggak, Kang Wanda. tapi mungkin ini ya, tidak menjawab langsung gitu. Jadi kalau misalkan di daerah, jadi kami sedang mengembangkan gitu. Ini masih dalam proses. Jadi nanti penyimpanan datanya itu disimpan di HP Bapak Ibu sekalian dulu. Datanya juga tidak terlalu besar, jadi tidak perlu khawatir gitu. Datanya cuma teks aja kan, nggak ada foto-foto gitu. Jadi nggak besar datanya. Jadi disimpan dulu di HP Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan nanti mau sinkronisasi, baru cari WiFi atau cari sinyal gitu. Tapi ini sekali lagi masih dikembangkan gitu karena struktur datanya sudah mulai ruwet, jadi butuh waktu yang lumayan gitu. Itu salah satu tips juga ya Kang ya? Ya. Atau kalau misalkan di desanya ada komunitas yang kayak di beberapa desa di daerah Garut kalau nggak salah, ada beberapa komunitas yang bikin tower untuk untuk internet. Betul. Itu Kang yang kayak gitu juga bisa mungkin ya? Ya itu harus ini tapi ya disupport mungkin ya sama orang sama desanya gitu ya Kang. Desanya mungkin atau ya. Jadi bikin ya langganan satu ISP gitu ya, provider internet apalah gitu dari Telkom atau apa. Terus dibagi-bagi ke seluruh desa itu memungkinkan sih. Terutama mungkin pakai dana desa mungkin sekarang ya. Saya nggak tahu juga ya, sih. Sangat kebeli itu ya Kang ya. Kalau nggak salah cuma berapa ya? 15 murah juta juga bisa bikin tower itu ya Kang? Iya relatif murah untuk kalau dibandingkan dengan dana desa ya. Kalau dibandingkan dengan dompet pribadi mungkin mahal gitu. Tapi kalau dibandingkannya dengan anggaran ini juga mungkin ya saya nggak mau jadi ngomporin gitu sih. Kalau Hama sih tugasnya memang ngomporin ya kalau jadi host ya. Tapi kalau narasumber sudah cukup sampai di situ saja tugasnya ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi mungkin dari Teteh siapa yang mau raise hand? Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin nanti akan ke closing statement aja, barangkali ada yang perlu disampaikan ulang oleh para pemateri kita. Dan Hamal ingatkan kembali kalau misalkan ada pertanyaan seputar iPosyandu tentunya masih bisa konsultasi dengan panitia iPosyandu sama Bidan Raya juga tadi sudah memberikan nomor untuk kontak personnya. Itu ada di live chatnya, boleh silahkan dilihat. Atau admin juga boleh share aja ke YouTube ya, mungkin sama admin di-share ke YouTube yang sekarang lagi menyaksikan di YouTube. Oke. Apa yang perlu diulangi? Oh, nomornya silahkan nanti akan di chat ulang sama admin. Baik, kalau begitu langsung saja Pak Dr. Dani, Kang Wanda ataupun Teh Raya sebelum nanti Hamal kembalikan lagi ke MC untuk melanjutkan acaranya. Mungkin Kang Hamal dari saya dulu ya tambahan. Ini ada beberapa tadi yang saya baca di chat yang belum kejawab juga. Jadi ada beberapa pertanyaan, misalkan tadi yang pertama iPosyandu itu tuh satu posyandu cuma satu aplikasi atau semua kader boleh? Tadi sebenarnya kata Teh Raya udah dijawab ya. Jadi
semua kader di Posyandu tersebut boleh untuk menginstal aplikasi iPosyandu. Nah, kalau dari yang beberapa posyandu yang kami dampingi, mereka tuh jadinya bagi-bagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian gitu ya. Jadi, misalkan si kader A, dia nginput berapa banyak, misalkan bayi balitanya ada 100 gitu ya, kadernya ada 5, jadi per orangnya itu tuh dia nginput 20 gitu. Jadi, itu boleh gitu. Boleh banyak orang yang menggunakan aplikasi iPosyandu, kadernya satu posyandu ada 10 kader, 10-10-nya install, boleh nggak? Boleh. Nanti tinggal diatur aja bagaimana cara pengisiannya. Karena masing-masing orang kan bisa ngisi gitu kan. Jadi itu nanti silakan untuk dibagikan saja. Terus yang kedua, tadi saya lihat, apa sih perbedaannya yang binaan Astra dengan yang non-binaan Astra. Nah, jadi memang seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Unpad itu membangun pendekatannya itu multi pentahelik. Termasuk salah satunya dunia usaha yang kami ajak, kami gandeng untuk mengembangkan platform aplikasi iPosyandu ini. Nah, alhamdulillah salah satunya dan mungkin yang pertama merespon dan cukup baik itu adalah Astra untuk bergabung bersama kami membantu pengembangan aplikasi ini. Apalagi Astra sendiri dia punya daerah binaan itu tuh sampai ribuan gitu ya, Kampung Berseri Astra sama Desa Sejahtera Astra. Saya lupa lah jumlahnya, tapi lebih dari 2000-an lah. Kampung Berseri Astranya ada sekitar ratusan berapa lah. Jadi mereka punya banyak kampung berseri, desa sejahtera, jadi mereka pun ingin mengimplementasikan hasil riset kami di daerah-daerah binaannya, maka mereka danai untuk pengembangan risetnya, kurang lebih kayak gitulah. Makanya Astra punya akun khusus untuk daerah binaannya Astra. Itu bedanya apa? Bedanya kalau yang binaan Astra itu yang tadi saya sebutin, dia daerah-daerah yang dibina sama Astra atau anak perusahaannya. Contoh kalau di Kabupaten Bekasi, itu daerah Telaga Murni. Telaga Murni itu di bawah binaannya PT Yutaka, kalau saya ingat saya. Jadi yang daerah Telaga Murni itu dia masuk ke grup binaan Astra. Tapi kalau buat Bapak Ibu yang di luar itu, ya nggak usah mengisi binaan Astra gitu. Apa bedanya? Sebenarnya nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah ketika Bapak Ibu mengisi data binaan Astra, itu nanti datanya akan kerekap sebagai laporan Astra gitu, bahwa sudah berapa banyak sih posyandunya Astra yang terdaftar, berapa banyak sih daerah binaannya Astra, anak yang gizi buruknya. Jadi lebih kepentingan corporate-nya gitu, lebih kepentingan Astranya dalam mengembangkan daerah binaannya. Nah, jadi buat yang membinaan Astra, nggak usah isi itu, dan itu nggak ada bedanya gitu. Karena data dan lain sebagainya nggak akan bisa diakses juga sama Astra gitu kan. Jadi itu hanya pembedaan buat nantinya pendataan lah, kasarnya seperti itu terhadap swasta yang bekerja sama dengan kita. Itu sih mungkin gitu ya. Kalau pengen caranya, ini ada yang nanya juga gimana caranya menjadi posyandu binaan Astra. Nanti mungkin Mbak Raya bisa chat kali ya di sini ya. Kalau nggak salah kemarin Astra buka pendaftaran kan ya untuk daerah-daerah untuk jadi binaannya. Nanti mungkin Mbak Raya bisa ketik di chat Zoom gimana caranya dan daftarnya ke link mana ya. Saya juga lupa soalnya. Ya itu ada gitu. Ya mungkin dari saya sih tambahannya seperti itu. Oh ya tadi juga ada yang nanya kalau puskesmas aksesnya kemana? Puskesmas itu nanti aksesnya via website. Kalau kota kabupatennya bekerja sama dengan Unpad untuk membuat akun website iPosyandu. Jadi nanti data-datanya ini tuh bisa dilihatnya lewat website. Tapi kalau misalkan puskesmas kami, kabupatennya memang belum kerjasama dengan Unpad gitu. Gimana cara kami bisa melihat datanya? Maka puskesmas tersebut bisa mendaftar aplikasi iPosyandu-nya di salah satu posyandu tersebut. Misal saya di puskesmas A ini tuh ada posyandu A, B, C gitu. Maka petugas puskesmasnya harus dibagi untuk masuk juga sebagai kader dalam tanda petik di aplikasi iPosyandu tersebut. Mohon dikoreksi ya kalau salah Kang Wanda atau Teh Raya ya, karena setahu saya kalau yang belum punya website, maka ya dia masuknya lewat berandanya, lewat aplikasinya, lewat dashboard aplikasi iPosyandu kader yang sama gitu dengan kader tersebut. Ya, tapi kalau yang sudah bekerja sama dengan Unpad, nanti biasanya akan ada kerjasama pembuatan akun websitenya gitu kan untuk melakukan pendataan atau untuk melakukan pemanfaatan data melalui website tersebut. Ya, itu saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili Universitas Padjadjaran, sangat bahagia atas kesempatan ini, gitu. Karena
tadi dapat banyak masukan gitu kan, dan yang lebih penting adalah ya dengan adanya kerjasama dengan Kabupaten Bekasi gitu, ya siapa tahu tadi gitu kita bisa mengembangkan platform ini jadi lebih baik dan semakin bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dirasa masih ada. Jadi mohon jadikan masukan-masukan itu sebagai sebuah masukan yang membangun untuk bisa memudahkan penyelenggaraan posyandu yang ada gitu. Mempersulit teman-teman yang lain. Itu mungkin teman-temannya, kalau kami dari benar independensi gitu, bahwa tidak ada kepentingan apapun, kepentingan akademis membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya lewat riset yang dilakukan oleh para akademisi yang ada di dalamnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dr. Dani atas masukannya tadi juga. Terima kasih banyak. Dan ya betul sekali ya tentunya buat rekan-rekan ibu-ibu semua dari Posyandu Kader, dari Kader Posyandu maupun para pesertanya. Sangat luar biasa sekali perjuangan ibu-ibu tentunya untuk di Posyandu untuk mencegah stunting terutama ya berkaitan dengan tema kita kali ini juga sampai ada yang mendata beribu-ribu, tapi tidak lain tentunya itu adalah untuk membangun lingkungan kita menjadi lebih sehat dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan harapan Pak Dr. Dani juga tercapai ya atas ekspektasinya terhadap aplikasi ini. Tentunya kita akan dukung bareng-bareng juga ibu-ibu semua. Baik, Kang Wanda mungkin ada tambahan atau Bidan Raya? Saya tidak ada sih, Mbak Raya mungkin. Oke, Kang Wanda boleh. Baik. Mbak Raya, silakan. Ya. Kalau saya mungkin tadi menanggapi juga yang ada dulu pertanyaannya Kang ya yang tentang binaan Astra. Bapak Ibu boleh mendaftar lewat sana, tapi ada beberapa syarat. Salah satunya mengikuti kegiatan Martikulasi AI Posyandu. Nah, sekalian saja kali ya Kang, boleh diinformasikan juga di sini tentang Martikulasi AI Posyandu? Boleh. Oke, ya sebelumnya tanggal 30 sudah dilakukan kegiatan pertama kali untuk AI Posyandu Kader. Nah, Bapak Ibu semua di sini sudah mendapatkan itu. Nanti di tanggal 16 kebetulan dengan Astra, bersama Astra kita akan mengadakan juga mengenai AI Posyandu orang tua. Gitu. Jadi salah satu untuk menjadi binaan Astra itu salah satunya harus mengikuti kegiatan Martikulasi ini gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti di tanggal 16. Barangkali Bapak Ibu bisa menyimpan nomor WA saya, nanti saya akan update melalui status WA. Gitu ya, karena mungkin kan beberapa nomor belum bisa saya save atau belum bisa saya japri satu persatu karena keterbatasan saya. Barangkali nanti saya akan coba update melalui status WA gitu untuk linknya, daftarnya kemana seperti itu. Selain kader juga boleh diajak orang tuanya karena aplikasi Posyandu ini akan digunakan oleh orang tua gitu. Nanti bisa mengikuti melalui YouTube barangkali untuk melihat atau menonton kegiatan ini gitu. Dan nanti di sana selain ada kami dari tim Unpad untuk mengenai aplikasi Posyandu juga nanti ada tim Astranya gitu. Itu mungkin untuk kegiatan terkait Astra. Saya juga ingin menyampaikan memang perlu adaptasi dalam penggunaan AI Posyandu ini. Seperti kita dulu menggunakan medsos, WA itu tidak langsung lancar ya Bapak Ibu ya. Kadang masih suka salah-salah kirim pesan dan lain-lain. Begitupun halnya dengan aplikasi AI Posyandu. Tapi semakin Bapak Ibu sering mencoba, semakin tahu kendala-kendalanya, itu akan semakin mudah dalam menggunakannya. Dan ketika Bapak Ibu mencoba juga mengajarkan teman-temannya yang lain, barangkali ada kader-kader yang lain belum hadir di sini, itu juga akan semakin mempermudah Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi terus dicoba, kalau ada kendala Mbak Raya bisa bantu, tetap semangat, kita terus bermanfaat, salah satunya menggunakan dengan berpartisipasi dalam menggunakan aplikasi AI Posyandu. Begitu barangkali Mas Kang Kamal. Terima kasih. Itu dia tadi selalu disebutkan sama Dr. Dani maupun juga Bidan Raya tadi ya, yang salah satu instansi swasta yang bekerja sama yaitu adalah PT Astra. Itu kalau warga Bekasi juga sudah pada tahu ya PT Astra itu juga. Dan yang perlu diketahui bahwa salah satu catur dharma dari Astra ini milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi sudah dipastikan bahwa bekerja sama dengan AI Posyandu ini
tidak lain tidak bukan agar bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan ini juga bisa diapresiasi oleh kita semua. Jadi keceletot gini ya. Nah, ini ada Kang Wanda juga, boleh mungkin untuk memberikan pandangan. Kalau saya sih sebagai pengembang aplikasi iPosyandu ingin menyampaikan kalau kami juga kami sadar ini aplikasinya masih jauh dari sempurna. Ini masih sedang dalam proses pengembangan yang terus-menerus. Jadi mungkin ini yang membedakan kami di universitas gitu, di institusi pendidikan ini punya komitmen jangka panjang, kalau perlu seumur karir mungkin atau seumur hidup gitu ya, di terus menerus untuk mengembangkan. Jadi kalau saya pribadi sih juga ya mengharapkan ya terima kasih untuk masukan-masukannya dan terus mengharapkan masukan-masukan yang membangun gitu. Itu aja mungkin ya. Mantap, Kang Wanda. Ya. Terima kasih banyak atas dignity-nya terhadap aplikasi ini, sudah mengembangkan dan sudah rela mengorbankan waktunya tentunya bersama-sama dengan ibu kader yang lain juga tentunya yang jerih payah di lapangan untuk terus berupaya memaksimalkan potensinya untuk memberikan kebermanfaatan bagi kita semua ya. Oke, terima kasih banyak. Materi kali ini kayaknya kalau mau dibahas panjang tentunya bisa sampai 12 jam, 24 jam gitu ya. Karena tentunya ini adalah proses menuju yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak puas sampai di sini, terus bertanya, terus memberikan saran yang membangun. Dan Hamal tentunya juga mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan baik secara teknis maupun secara personal Hamal kalau ada kesalahan, ada kata-kata yang salah ucap ya. Kalau mohon dimaafkan saja, mohon dimaklumi. Kepada para pemateri dan narasumber juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Dan tentunya Hamal akan menutup acara kita kali ini. Sekali lagi terima kasih ya buat ibu-ibu semua. Mudah-mudahan semuanya pada sehat selalu dan tetap jaga kesehatannya, tetap gunakan protokol kesehatannya agar kita bisa mencegah COVID-19 bersama-sama dan juga tentunya tetap bisa beraktivitas. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ibu, panjang umur, rezekinya ditambah biar bisa beli HP dengan RAM 4 GB. Pokoknya sekian dan terima kasih. Saya Hamal Mas Bambang dan juga para pemateri semuanya, Kang Dr. Dani Ferdian, Kang Wanda dan juga Bidan Raya pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.